kita mulai, mungkin teman-teman boleh mengaktifkan semua kameranya dulu kali ya, biar kita bisa lihat auranya, cahayanya, pesonanya lah anak Tuhan. Silahkan tampilkan pesonamu. Silahkan teman-teman boleh mengaktifkan semua kameranya. Tidak usah malu-malu. Sudah semua? Oke. Ya, kita sangat bersyukur dan itulah sebuah bentuk anugerah Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu secara virtual lewat online pada hari ini. Kita memiliki sama-sama satu tujuan, yaitu bagaimana kita diperlengkapi lewat sama-sama cinta baca buku literasi atau BCL. Kita bersyukur akan hal itu dan mungkin sebelum kita memulai lebih lanjut lagi untuk BCL preview kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau dari segala perbedaan, latar belakang, bahkan yang jauh, Tuhan dekatkan kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami semua punya kerinduan yang sama, yaitu bagaimana Tuhan memperlengkapi kami, bagaimana kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, melalui gerakan bersama cinta literasi. Kami sungguh bersyukur akan kesempatan yang indah ini Tuhan. Hadirlah di dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan, ketika Tuhan yang boleh memanggil kami, Tuhan yang boleh semakin memperlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Berkati kami semua yang terlibat, berkati kami apapun yang menjadi peran kami Tuhan, ada yang menjadi host, narasumber, ataupun kami sebagai peserta yang lain. Tuhan hadirlah di dalam setiap peran kami masing-masing, berkati setiap perangkat yang kami pakai juga Tuhan, biarlah semua itu berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan teman-teman kami yang mungkin belum bergabung dan masih akan proses, Tuhan hadirlah juga semuanya itu Tuhan. Kami rindu kami boleh sama-sama diperlengkapi dalam pertemuan sore ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mungkin teman-teman sudah lihat poster ya. Mungkin ada tulisan BCL, ada nama-nama narasumber gitu ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang sudah kenal dan ada juga yang belum kenal ya. Siapa-siapa sih mukanya yang kayak gimana, mungkin baru tahu nama tapi mukanya belum pernah. Nah, kita langsung kenalan saja sama mereka ya. Jadi, apakah ada yang mirip BCL atau seperti apa? Kenapa muncul nama BCL? Nanti kita lihat ya. Ya, kita mulai dari yang paling mirip BCL dulu kali ya, yang perkenalan. Kita mulai dari Kak Oni. Ya, shalom, selamat sore teman-teman. Bersyukur bisa ketemu lewat room ini. Oh salah, BCL maksud Kak Oni. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Joni Pareang, lebih akrab dipanggil Oni. Ya, saya bergereja di Gereja Toraja Jemaat Parakas, berpelayanan bersama-sama dengan PPGT di Klasis Pulau Jawa. Itu saja mungkin Kak Mukti. Oke, sip. Thank you Kak Oni. Lanjut, yang mirip kedua BCL, Kak Mika. Maksudnya suka BCL maksudnya. Silakan Kak Mika. Ya, terima kasih Kak Muti. Selamat sore teman-teman. Shalom. Sore. Shalom. Sore, shalom. Iya, saya agak kaku ya dikatakan sebagai narasumber. Mungkin ini aja kali ya. Teman untuk berbagi. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Muti dan teman-teman pengurus yang kasih kesempatan kepada saya, Kak Oni, dan juga nanti ada Lady untuk membagikan hal-hal yang kami dapat dari buku yang sangat bagus ini ya. Kalau teman-teman sudah lihat beberapa part yang divideokan sama teman-teman pengurus PPGT Klasis Pulau Jawa, itu adalah masih bagian kecilnya yang sangat bagus dalam teks-teks yang kita baca. Jadi saya bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk membagikan lebih lagi dari hari ini ya. Nama saya Mikael Dautonda, teman-teman bisa panggil saya Mika. Nanti kita semoga bisa sama-sama belajar lebih banyak dari sini. Oke, terima kasih Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Mika. Selanjutnya BCL 3 atau gimana? Kakak Ladies. Oke, shalom semua teman-teman. Selamat sore. Saya singkat aja perkenalannya.
Nama saya Gladys Bunga Parangan. Saya bergereja di Gereja Toraja Jemaat Tangerang dan lebih akrab dipanggil Lady. Terima kasih, Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Lady. Selanjutnya, Kakak Uya. Jadi Kak Uya ini di poster nggak ada, teman-teman. Memang request-nya biar surprise katanya. Jadi langsung perkenalan di Zoom hari ini. Aduh, Silakan Kak Uya. Kamu nih. Halo teman-teman, Shalom, saya Suryaningsi, Pak Tandung, biasanya dipanggil Uya. Sebenarnya saya bukan narasumber hari ini ya, cuma mungkin nanti bisa bantu-bantu kamu kalau saya ada kendala. Terus saat ini sebagai pengurus PPGTKS Pulau Jawa. Ya, terima kasih kamu Oke, terima kasih Kak Uya. Oke, selanjutnya saya juga kali ya perkenalan ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Mutiarto Bangalino dari Jemaat Cikarang. Di pelayanan saat ini di PPGT adalah bidang organisasi di Klasis Pulau Jawa. Satu bidang sama Kakak Uya. Oke. Ya teman-teman, kayaknya nama BCL paling sering kita sebut dan lihat ya belakangan ini ya di grup ya. Mungkin teman-teman bertanya kali ya, BCL itu apa? Terus kenapa ada BCL? Apakah karena di Klasis Pulau Jawa ada yang mirip BCL atau seperti apa? Nah, kita sebenarnya pengen tahu ya, maksudnya BCL itu apa dan kenapa ada, terus seperti apa BCL. Mungkin kita bisa dijelasin dulu kali ya sama Kakak Uya, yang 11-12 sama BCL mungkin. Silahkan Kakak Uya. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Muti. Ya, ini saya singkat saja ya, mengenalkan BCL itu apa. Jadi mungkin beberapa minggu terakhir teman-teman sudah pernah dengar dan sering lihat mungkin di media sosial poster BCL ini. Jadi BCL ini sendiri adalah singkatan dari Bersama Cinta Literasi. Mungkin dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan ya maksud dari BCL ini apa. Nah, kenapa bisa muncul BCL ini di PPGTKS Pulau Jawa? Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa PPGT secara umum itu punya 10 panggilan, 10 tugas panggilan. Salah satu tugas panggilannya adalah menjadi generasi milenial yang mencintai budaya literasi. Nah, ini mungkin kenapa diangkat sebagai salah satu poin tugas panggilan PPGT, karena menurut data yang pernah saya baca bahwa di Indonesia sendiri itu jumlah pelaku literasi itu masih di bawah 1% gitu. Dari sekian juta kita manusia yang hidup di Indonesia ini, hanya ada 0, sekian persen yang konsisten dengan literasinya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya panggilan ini, PPGTKS Pulau Jawa melalui rapat kerja kemarin, memutuskan bahwa ini menjadi salah satu program yang akhirnya masuk di bidang organisasi. Kemudian karena ini hal yang baru pertama kali dilaksanakan di PPGTKS Pulau Jawa, kita masih bingung nih bagaimana teknis pelaksanaannya nanti seperti apa, terus bagaimana kita mengkoordinir teman-teman yang akan mengikuti BCL ini. Akhirnya diputuskan bahwa kita harus menjadi pilot project-nya. Kita harus melakukan uji coba. Nah, uji cobanya dilaksanakan di pengurus KPJ sendiri. Setelah dilakukan uji coba, itu membaca buku ini, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh kakak narasumber singkat tentang buku ini. Akhirnya kita pengurus memandang bahwa BCL ini sangat baik gitu untuk dijadikan sebuah gerakan. Kenapa? Karena diharapkan lewat BCL ini tidak hanya dinikmati oleh teman-teman di PPGTKS Pulau Jawa, tapi bisa dinikmati oleh semua PPGT atau bahkan di luar denominasi Gereja Toraja yang punya kerinduan yang sama untuk cinta literasi, khususnya buku-buku tentang pengenalan akan Allah. Seperti itu. Nah, akhirnya dijadwalkan untuk secara umum dibuka itu hari ini dilakukan preview, Sabtu tanggal 13 Juni, kemudian pendaftaran untuk pembagian kelompok nanti dilakukan dari tanggal 13 Juni sampai 20 Juni,
Kemudian kita akan sama-sama mulai start baca tanggal 29 Juni 2020. Nah, mungkin ada yang masih bingung ya teknisnya nanti seperti apa. Ini aku jelasin singkat saja. Jadi nanti setiap peserta yang sudah daftar, kita akan bagi ke dalam kelompok-kelompok yang kecil, mungkin 1-10 orang. Kemudian setiap kelompok nanti akan dibantu oleh 1 orang admin dari pengurus PPGTK Pulau Jawa. Nah, di sini mungkin poin ketiga ini mungkin agak ini ya untuk jadi aku menjelaskan. Peserta di sini wajib memiliki buku Counterfeit Guts. Nanti kalau kakak-kakak yang jelaskan mungkin akan lebih lengkap, tapi dari aku yang udah pernah baca buku ini sangat bagus. Banyak hal baru yang boleh aku pelajari di luar dari buku-buku lain, dan menurut aku ini adalah sesuatu yang sangat baik gitu. Kenapa tidak kita mengeluarkan sedikit biaya untuk hal yang sangat baik seperti ini. Jadi mungkin kalau istilah kita di Kristen, ada harga yang harus dibayar gitu ya. Dan harganya ini juga sangat murah gitu. Hanya sekitar 58.000, nanti link pembeliannya akan kami bagikan. Dan teman-teman silakan melakukan pembelian masing-masing, seperti itu. Terus nanti setiap bab akan dibaca, dibahas, dilaporkan, lalu direkap per minggu. Jadi tugasnya nanti kakak-kakak admin yang akan merekap setiap laporan yang teman-teman berikan. Laporannya itu seperti setiap minggu teman-teman kan akan baca 1 bab. Nah, kalau sudah selesai baca, nanti teman-teman lapor di grup, saya sudah selesai baca. Nanti kakak adminnya yang akan merekap merekap siapa yang sudah selesai membaca, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebisa mungkin melakukan Zoom meeting setiap 2 minggu sekali untuk sharing lebih dalam lagi tentang bab yang telah diselesaikan. Jadi sebenarnya kan sharing bisa dilakukan di grup WhatsApp gitu ya. Cuma kita memandang bahwa kalau via teks atau hanya melalui pesan seperti itu, mungkin akan kurang maksimal gitu untuk sama-sama bisa lebih dalam lagi bahas tentang buku ini. Jadi kalau memang memungkinkan, kita harapkan setiap grup nanti bisa bikin Zoom meeting tiap 2 minggu sekali untuk bahas ya, harusnya sih tidak lama ya, 1-2 jam sudah selesai. Apa sih hal baru yang didapat dari buku ini, dan siapa tahu bisa saling memperlengkapi. Mungkin seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kenapa harus dalam grup sih, Kak? Kenapa harus dibagi dalam kelompok? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh kakak-kakak narasumber. Mungkin kalau dari aku itu aja, Kakak Muti. Oke, terima kasih Kak Uya penjelasannya. Ya, jadi teman-teman kita sudah satu bahasa ya. BCL itu bukan Bunga Citra Lestari, tapi Bersama Cinta Literasi ya. Oke, teman-teman sebelum lebih lanjut lagi, teman-teman kalau teman-teman sadar ada nama akun yang cukup unik ya, namanya Kirim Pertanyaan. Teman-teman persilakan kalau misalnya ada yang sepanjang sesi, teman-teman ada yang bingung, mau ditanyakan, silakan teman-teman chat ke akun Kirim Pertanyaan ya. Nanti kita bahas. Tapi nanti di akhir tetap akan ada sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mau langsung bertanya. Silahkannya dipersiapkan ya. Oke. Ya teman-teman, mengawali pertemuan kita pada hari ini, membahas tentang BCL Preview bersama Cinta Literasi. Ada satu pertanyaan buat kita semua, termasuk saya ya. Pertanyaannya adalah, kapankah kita terakhir membaca buku atau majalah yang sangat penting? Apakah selama ini waktu kita justru habis terpakai untuk medsos yang pembaruan-pembaruan medsos atau hal yang lainnya, tidak ada waktu lagi untuk membaca literasi atau buku-buku yang lainnya? Ya, teman-teman, kalau saya pribadi jujur, sekalian pengakuan dosa ya. Ya, saya pribadi setelah bertahun-tahun, pada akhirnya selesailah ada satu buku yang selesai dibaca, selesai gitu. Biasanya kalau baca buku itu cuman 1-2 bab, setelah itu ditinggal, akhirnya bukunya nggak bisa dibuka lagi gitu ya. Ya, dan puji Tuhan pada akhirnya ada momen ini, BCL pada akhirnya yang sangat membantu saya secara pribadi, pada akhirnya bisa selesai dan
merasa sangat terberkati untuk membaca buku. Dan merasa bersalah sih, dan maksudnya menyesal juga ya, kenapa nggak dari dulu ya. Dan karena ini memang sebuah hal yang sangat penting ternyata. Tapi tidak apa-apa lah ya, tidak terlambat juga ya. Ya, dan karena memang ini sebuah hal yang sangat penting. Ya, ya, dan kalau berbicara tentang penting, mungkin kita juga akan dibantu sama teman-teman yang ini ya, teman-teman yang narasumber kita pada hari ini, teman-teman yang rindu memberikan sharing bagi kita semua pada saat ini, men-sharingkan apa yang mereka sudah nikmati dan rindu untuk kita nikmati juga bersama. Mungkin kalau dibilang tentang seberapa penting membaca, mungkin kakak-kakak bisa bantu kita juga ya, maksudnya kenapa sih membaca itu sebuah hal yang penting yang harus kita lakukan? Ya, silakan ya kakak-kakak. Siapa dulu? Kakak Mika dulu kah? Silakan Kak Mika. Ya, terima kasih banyak Kak Muti. Saya akan coba bagikan ya kenapa saya merasa bahwa baca buku itu penting begitu, dan saya berharap teman-teman juga nanti punya pemahaman yang sama seperti itu. Kita berangkat dulu dari fakta ya bahwa memang ini satu kali ada universitas di Eropa namanya Central Connecticut State University, dia melakukan penelitian dan objeknya itu atau sampelnya itu diteliti negara-negara. Nah, dari 61 negara pada saat itu yang diteliti, ternyata tahu nggak, faktanya itu Indonesia itu, teman-teman, itu ada di peringkat ke-60 dari 61. Gitu ya. Yang nomor 1 di atas itu ya negara-negara yang berkembang maju ya, kayak Finland, Norway, kemudian Iceland, dan seterusnya seperti itu. Jadi sekali lagi ternyata faktanya Indonesia itu di angka ke-60 dari 60 sampel yang dilakukan penelitian saat itu sangat miris ya. Kemudian fakta yang kedua, UNESCO menyetujui hal itu ya, hasil penelitian itu, dan mengatakan, tadi juga sudah sempat disinggung sedikit sama Uya, cuma saya lengkap sedikit mungkin ya, dan mengatakan bahwa minat baca orang Indonesia itu ada di angka 0,001% dari total masyarakat Indonesia, yang artinya bahwa dari 1.000 orang di Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca buku, seperti itu. Bayangkan teman-teman, dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 gitu. Nah, saya terbayang ya kalau misalnya di dalam sini setelah kita 49 yang aktif sekarang ya, dari misalnya 70 yang mendaftar begitu, 70 itu kemudian punya minat baca yang bagus ke depan setelah pertemuan ini, ya berarti kita mewakili berapa banyak orang yang yang bisa kita wakili di Indonesia ini untuk punya minat baca yang bagus. Dan saya pikir kalau misalnya ini betul-betul berjalan, ini akan menjadi gerakan yang sangat bagus. Kita akan menularkan semangat gerakan baca kepada banyak orang nantinya gitu. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa saya harus baca buku? Salah satu alasannya yaitu bagi saya ya, baca buku itu berpengaruh untuk stimulasi mental, teman-teman. Jadi baca buku itu melatih atau merangsang cara berpikir kita sebenarnya. Nah, seperti otot kita itu kan perlu dilatih ya, dengan berolahraga atau minimal dengan bergerak setiap hari. Supaya apa? Supaya kita sehat. Nah, otak pun harus begitu sebenarnya. Menarik, saya diskusi dengan istri saya gitu. Istri saya seorang psikolog, dan ternyata dia mempelajari juga ya dalam psikologi kognitif namanya. Ada bagian otak tertentu kita di belakang ini namanya lobus occipital ya. Kalau orang kesehatan atau orang biologi pasti tahu itu. Nah di bagian itu terletak bagian di bagian ini itu terletak bagian yang membantu kita untuk punya kemampuan membaca dan menganalisa literasi dengan bagus. Nah, tapi persoalannya sama tadi seperti otot yang saya bilang, ini kalau nggak dilatih, kita nggak akan bisa saraf-saraf itu tidak akan bagus untuk saling bekerja, kemudian menghasilkan sebuah informasi itu bisa memberi value buat kita untuk kemudian itu dikelola dan menjadi sebuah tindakan. Jadi sekali lagi memang membaca buku itu betul-betul bisa membantu kita untuk melatih dan merangsang cara berpikir kita. Nah, kalau kita jarang membaca, malas membaca seperti itu, maka cara berpikir kita juga hanya akan meniru apa yang dikerjakan oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini wawasan umumnya dulu ya. Kenapa saya harus baca buku? Bagi saya sendiri baca buku itu
sangat mengurangi stres begitu ya. Jadi baca buku itu dapat mengurangi stres. Buku yang baik seperti buku rohani ya akan mengalihkan berbagai pemikiran-pemikiran yang destruktif untuk masuk ke dalam pemikiran penulis seperti itu. Jadi pemikiran penulis itu kan kalau buku-buku rohani biasanya dia terinspirasi dari kisah Alkitab begitu ya. Nanti kita bahas di dalam sini apa contoh-contohnya itu. Dan kalau dia terinspirasi dari Alkitab artinya kita akan diajak untuk menganalisa sebuah masalah di dalam kehidupan kita, tetapi menggunakan cara berpikir yang alkitabiah. Dan saya kira itulah pemahaman penting tentang bahwa firman Tuhan itu adalah terang. Kalau kita mengerti itu dengan baik, kalau kita bisa menangkap itu dengan bantuan buku ini, kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik, maka cara kita untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan kita pun akan lebih bagus menurut saya seperti itu. Kemudian mungkin nanti lagi ya, kalau misalnya ada lagi yang tersingkap di saya, tetapi paling tidak itu ada 2 hal yang bagi saya menjadi alasan kenapa kita harus baca buku. Yang pertama itu karena bisa melatih kita merangsang cara berpikir kita atau stimulasi mental. Yang kedua untuk pengurangan stres. Mungkin itu dulu kamu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mika. Selanjutnya Kak Uni atau Kak Gledi? Kak Gledi dulu ya. Silakan Kak Gledis. Oke, terima kasih Kak Muti. Kenapa kita harus membaca? Apa sih manfaat membaca itu? Bagi saya pribadi, manfaat membaca itu sangat banyak ya. Tapi di sini ada 2 poin yang ingin saya sampaikan yang secara langsung saya rasakan sendiri. Yang pertama adalah membaca itu bisa menambah pengetahuan kita. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang gemar membaca mengatakan bahwa ketika kita tidak membiasakan diri kita untuk membaca secara teratur dan benar, maka kita akan banyak sekali kehilangan kesempatan untuk memperoleh atau mengetahui informasi-informasi yang penting. Nah, saya kasih contoh kecil di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita membeli produk-produk tertentu, misalnya beli obat kah atau makanan cepat saji. Biasanya di kemasan produk tersebut itu ada informasi mengenai tanggal expired-nya, ada informasi mengenai bagaimana cara pemakaiannya, efek sampingnya, dan siapa yang bisa menggunakannya. Dan ketika kita langsung menggunakan produk tersebut, tanpa membaca informasi penting di kemasannya, bisa saja yang kita dapatkan adalah kerugian bagi diri kita sendiri. Itu adalah contoh simpel kenapa membaca sangat penting. Nah, saya akan fokus pada membaca buku. Teman-teman mungkin semua sudah lazim dengan slogan bahwa membaca buku adalah membuka jendela dunia. Saya pribadi sangat setuju dengan slogan tersebut karena memang benar bahwa ketika kita membaca buku, banyak sekali hal di dunia ini, bahkan mungkin di negara yang jauh dari kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa itu, bahkan peristiwa-peristiwa di masa yang sudah sangat lampau, yang sudah zamannya sangat berbeda dengan zaman kita bisa mengetahui itu semua dengan membaca buku. Nah, semakin banyak kita membaca buku, maka kita akan memperoleh semakin banyak informasi yang bisa kita gunakan sebagai bekal kita untuk kemudian hari bisa menghadapi setiap tantangan atau masalah yang kita hadapi. Nah, teman-teman, saya pernah membaca artikel, dan artikel ini mengatakan bahwa mungkin di saat tertentu kita bisa kehilangan harta benda kita, tapi kita tidak akan bisa kehilangan pengetahuan kita. Dan pengetahuan yang kita miliki ini kita bisa gunakan lagi sebagai alat yang kita gunakan untuk bangkit lagi ketika kita terjatuh. Nah, selain menambah pengetahuan kita, membaca buku juga ini dapat mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis. Nah, ketika di suatu saat nanti, mungkin teman-teman mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber. Nah, dengan pengetahuan yang sudah menjadi bekal teman-teman, yang teman-teman peroleh dari membaca ini, itu akan menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk mengetahui apakah informasi yang teman-teman dapatkan ini benar atau salah. Jadi itu ya 2 poin penting, yaitu dapat menambah pengetahuan, kemudian dapat menambah atau mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Nah, pengalaman pribadi saya, teman-teman, semakin dewasa ini saya merasa bahwa membaca buku itu tidak hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kognitif saja, tetapi setelah membaca buku, ada beberapa buku yang saya bersyukurnya banyak teman-teman yang merekomendasikan buku yang bagus buat saya, dan ketika saya membaca buku tersebut, saya berpikir bahwa ternyata membaca itu pun tidak hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kognitif saya saja, tetapi bisa saya gunakan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena saya semakin sadar bahwa setiap hari Minggu ke gereja, melakukan pelayanan, hampir setiap hari baca Alkitab,
tetapi itu ternyata belum cukup buat saya untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Nah, dengan membaca buku-buku yang tentunya buku-buku rohani yang ditulis oleh tentunya juga penulis-penulis yang mengalami pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan, itu bisa membantu kita untuk memahami setiap hal-hal dalam Alkitab yang seperti tadi kami sampaikan bahwa banyak sekali buku-buku rohani yang bagus yang bisa membuat kita lebih memahami lebih dalam cerita-cerita di Alkitab. Nah, mungkin itu saja dari saya dulu. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Kakak Oni. Terima kasih, Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Gladys. Silakan Kak Oni, adakah yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Sudah disebutkan semua Kak Muti. Menyimpulkan aja ya Kak ya. Oke, ya saya juga belajar bahwa membaca ini sesuatu yang sangat penting ya. Poin pertama yang saya dapatkan dari membaca adalah menambah kosakata, ekspansi kosakata. Nah, semakin banyak saya membaca, semakin banyak kata yang akan saya temukan dan itu akan semakin menambah kosakata saya dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, banyak orang dapat berbicara dengan baik, tapi tidak banyak orang yang memberi value ketika berbicara. Nah, orang yang banyak membaca akan semakin banyak memberi informasi yang dapat menyelesaikan solusi. Ya, itu yang saya lihat di dalam orang yang rajin membaca. Kemudian dalam cara berbicaranya juga dia cukup sistematis ya. Kata-kata yang disampaikan itu cukup sistematis dan teratur, dan tentunya itu sangat baik untuk membantu kita dalam berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi yang hendak kita sampaikan. Kemudian berikutnya yang saya pelajari bahwa membaca juga ini dapat meningkatkan memori kita. Ada satu jokes yang cukup menggelitik, lucu tapi menggelitik ya, bahwasanya ada sebuah pertanyaan begini. Jika sekiranya otak manusia itu dijual, kira-kira dari bangsa mana yang otaknya paling mahal? Dan ya, jawabannya adalah orang Indonesia. Kenapa demikian? Karena otak orang Indonesia katanya ini sangat jarang dipakai, jadi masih orisinil gitu. Oke. Ya, ini saya kira hanya jokes, tetapi saya kira cukup menampar kita sebenarnya ya, bahwasanya otak yang Tuhan berikan buat kita banyak hal yang bisa kita simpan, memori-memori positif yang kita bisa simpan di dalam pikiran kita lewat membaca buku, tetapi kita banyak mengisinya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting begitu. Ya, sekali lagi kita juga diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kita membaca, maka hal-hal positif lah yang akan keluar ketika kita berbicara. Tetapi kalau pergaulan kita buruk, tempat nongkrong kita bersama-sama dengan orang-orang yang istilahnya pergaulannya tidak jelas, ya pikiran kita juga akan terbawa seperti itu. Dan mungkin yang akan keluar dari mulut kita adalah kebun binatang, ya segala sumpah serapah lah yang ada di ini yang biasanya diucapkan seperti itu yang akan keluar dari mulut kita. Nah, berbeda sekali dengan orang yang punya kebiasaan membaca, yang akan keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang akan mendorong orang lain untuk berkembang. Seperti itu. Mungkin itu yang saya pelajari, Kak Muti. Saya kembali. Oke. Terima kasih Kak Oni. Ya ternyata memang banyak banget ya manfaatnya teman-teman membaca. Secara pribadi juga kan begini nih Kak, mungkin bisa di-share juga. Saya kan termasuk kategori yang baru petobat baru yang baru mencintai, sadar betapa pentingnya membaca gitu ya. Dan pada akhirnya bersyukur selesai satu buku gitu kan. Ada nggak sih Kak kira-kira tips-tipsnya bagaimana untuk memulai kira-kira dan menjaga kekonsistensiannya? Biasanya kan kita baca tapi nggak selesai gitu. Kira-kira ada tips-tipsnya nggak Kak biar kita bisa memulai dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik seperti itu. Gimana kira-kira kita dengar suaranya Kak Gladys lagi ya? Gimana Kak Gladys? Oke, terima kasih Kak Muti.
bagaimana memulai membaca dan menjaga biar konsisten. Kalau pengalaman saya pribadi, pasti dimulai dari komitmen ya. Itu hal yang paling pertama yang harus kita miliki, komitmen untuk membaca. Nah, saya juga mengutip sebuah quotes dari Najwa Shihab. Teman-teman pasti sudah tahu semua ya Najwa Shihab. Dia pernah bilang seperti ini, cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu dan mari jatuh cinta. Nah, saya sangat setuju. Karena begini teman-teman, yang saya alami pribadi bahwa ternyata nggak semua buku itu juga bisa dibaca, apalagi untuk pemula. Nah, ada beberapa buku tertentu yang tidak bisa dibaca oleh pemula dan ada orang tertentu yang bisa membaca semua buku. Tapi saran saya untuk teman-teman yang baru memulai untuk membaca adalah pilih buku yang tepat, yang benar untuk bisa dibaca. Nah, salah satu contohnya adalah buku Counterfeit Goods yang saat ini akan kita bahas juga. Kemudian yang kedua adalah, meskipun teman-teman sudah komitmen untuk membaca, tetapi teman-teman tidak menjauhkan diri dari berbagai gangguan-gangguan seperti media sosial. Nah, itu tuh penyakit kita ini. Saya pun mengalami itu. Kalau saya membaca, tetapi di samping saya ada handphone, ada notif dari medsos yang masuk, pasti langsung teralihkan pikirannya ke situ. Nah, makanya teman-teman harus pilih tempat yang nyaman. Kalau bisa HP dinonaktifkan aja dulu. Jadi ada waktunya untuk itu dan ada waktunya untuk membaca. Nah, percayalah teman-teman bahwa ketika teman-teman membaca buku yang benar, buku yang tepat, itu ada bagian-bagian dari buku itu yang akan membuat teman-teman tidak bisa berhenti untuk menyelesaikan buku itu. Itu yang saya alami sendiri. Tuh. Mungkin itu aja dulu Kak Muti. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gladys. Silakan ada ketambahan dari Kak Nika. Ya, terima kasih Kak Muti. Saya kira yang disampaikan oleh Ladies tadi itu pun yang menjadi ini ya salah satu dua masukan dari saya juga kalau seandainya saya yang menjawab pertama tadi ya. Tetapi saya mau tambahkan begini, komitmen yang bagus itu kita harus eksekusi begitu ya, dan cara mengeksekusi komitmen itu tentu berbeda-beda. Nah, kalau saya secara pribadi ketika saya pertama kali betul-betul mau komitmen untuk serius membaca, hal yang saya lakukan yaitu saya bikin to-do list teman-teman. Jadi to-do list itu dan baca itu harus masuk ke dalam to-do list saya. Artinya baca itu harus ada di dalam agenda setiap hari begitu. Dia harus mengambil 1 jam lah ya paling tidak untuk membaca setiap hari seperti itu. Tapi kenyataannya ketika kita jatuh cinta pada sebuah buku, istilahnya tadi Kak Ledis ya, kalau kita sudah jatuh cinta sama sebuah buku itu 1 jam adalah waktu yang sangat singkat. Serius. Jadi kalau kita sudah memulai membaca, ada satu hal juga begini, satu hal yang saya pelajari dari seorang kakak dulu ya, di waktu masih kuliah di Jogja, dia bilang begini, untuk menyelesaikan satu buku, memang akan sangat sulit ketika kita belum memulainya, tetapi cara untuk kemudian ketagihan dan mau untuk menyelesaikannya, mulai saja baca dengan 7 halaman pertama. Kalau sudah baca 7 halaman pertama dan memang buku itu baik begitu ya, menarik, pasti dia akan membuat kau sangat terikat sama dia dan kemudian dipaksa untuk menyelesaikan seperti itu. Dan itulah yang terjadi ketika saya mulai membaca buku begitu. Kemudian mungkin saran selanjutnya selain tadi ya membuat to-do list. Jadi setiap hari kan pasti teman-teman punya to-do list tuh. Adalah 1 jam di dalam situ untuk waktunya membaca buku ya. Mungkin 1 jam untuk baca Alkitab begitu, atau setengah jam baca buku minimal lah ya, untuk kemudian bisa menyelesaikan 1 buku dalam 1 bulan begitu. Nah, saran saya yang lain yaitu cari komunitas ya, cari komunitas karena ini sangat penting teman-teman. Dari komunitas, oh ya, saya tadi ya, saya juga membaca ini ya, salah satu bukunya Tim Keller yang berjudul ini ya, Encounters with Jesus gitu ya, perjumpaan dengan Yesus. Dan tahu nggak, di dalam pendahuluan itu Tim Keller menuliskan bahwa dulu dia waktu semasa SMA dia begitu jauh daripada dia hampir meninggalkan kekristenan. Dia dulu orang Protestan ya, karena tahulah ya dia hidup di di luar negeri dan pasti punya dia punya godaan ya karena negara liberal begitu untuk bisa tergoda meninggalkan kekristenan. Tetapi apa yang membuat dia kembali kepada kekristenan pada saat itu ketika dia ragu dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan penting tentang kekristenan? Komunitas. Jawabannya adalah komunitas. Jadi dia masuk ke dalam sebuah komunitas PA Alkitab dan di situ PA-nya tim
tim-tim fasilitatornya itu tidak berfungsi mengajari, tetapi sama-sama belajar. Nah, itulah yang akan nanti kita lakukan juga di dalam gerakan Cinta Alkitab ini, seperti yang tadi sudah dibagikan Kak Uya begitu ya. Jadi di dalam kelompok nanti fasilitator itu bukan fungsinya untuk mengajar teman-teman, tetapi hanya membantu untuk memastikan teman-teman baca setiap hari gitu ya, kemudian mendorong teman-teman untuk mau sharing dan seterusnya. Jadi sekali lagi saran dari saya untuk kemudian mau bisa komitmen membaca buku itu, yang pertama tadi masukkan itu ke dalam to-do list, baca harus masuk ke dalam to-do list dan eksekusi itu, dan yang kedua adalah cari komunitas yang betul-betul bisa mendorong teman-teman untuk menyelesaikan sebuah buku ya, memulai bersama dan menyelesaikan baca buku secara bersama-sama. Itu Kak. Ya, terima kasih Kak Mika. Kak Oni ada yang mau ditambahkan? Sedikit saja barangkali, sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman dari komitmen, menonaktifkan media sosial. Tapi saya sedikit berkomentar mengenai mengaktifkan media sosial. Karena saya punya pengalaman sendiri dengan ini, Kak Muti dan teman-teman. Saya waktu itu baca buku Knowing God, gitu. Dan cukup lama saya baca buku itu nggak selesai begitu. Akhirnya saya mengambil sebuah komitmen bahwa saya harus puasa media sosial. 2 minggu saya puasa media sosial untuk menyelesaikan buku itu, dan puji Tuhan bisa selesai dengan baik. Jadi saya kira itu sedikit berbagi kesaksian. Kemudian satu lagi mungkin yang saya tambahkan, bahwa penting sekali untuk kita membangun rasa ingin tahu. Ya, ini memang berproses ya. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya apa yang kita paling ingin tahu. Nah, ini pertanyaan buat kita. Anak-anak Tuhan, apa yang paling ingin kita tahu? Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kita jatuh cinta kepada Tuhan, pasti rasa haus, rasa lapar untuk belajar firman Tuhan itu akan ada dalam hati kita, gitu. Nah, itu yang kemudian akan mendorong kita untuk membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani, untuk mengembangkan untuk semakin kita tahu tentang Tuhan kita itu. Kemudian tentunya kita juga ya, tidak semuanya pendeta, tidak semuanya ini ya, tentunya masing-masing punya profesi, dan ya untuk mengembangkan kita punya potensi profesi kita, ya kita harus tahu apa yang berhubungan dengan profesi kita itu. Nah, tentunya ini akan mendorong kita untuk semakin banyak belajar, untuk tahu, untuk mengembangkan diri kita. Jadi penting sekali untuk membangun rasa ingin tahu di dalam diri kita. Itu saja mungkin yang saya tambahkan, Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Oni. Ya, jadi ya sangat bersyukur sih untuk sharing dan kesaksian kakak-kakak semua. Ya, semoga saya juga semakin semangat yang membaca buku juga, dan berharap teman-teman juga semua di sini merasa sangat bersyukur ya bisa ada dalam komunitas yang kita punya sama-sama tujuan, sama-sama mau belajar untuk diperlengkapi lewat buku. Dan mungkin kalau teman-teman lihat poster gitu ya, ada gambar-gambar counterfeit God gitu ya, ilah-ilah palsu gitu. Mungkin penasaran ya, kenapa buku ini yang diangkat? Kenapa nggak buku-buku lain kayak gitu? Adakah yang berkesan seperti itu sampai kita mengangkat buku ini? Nah, mungkin kakak-kakak bisa bantu menjelaskan juga, men-sharingkan kira-kira kenapa kita pilih dari buku Counterfeit Gods ini, atau adakah hal-hal yang sangat berkesan bagi kakak-kakak secara pribadi untuk bisa kita nikmati bersama pada hari ini? Silakan mungkin dari Kak Mika dulu ya. Silakan Kak Mika. Ya, terima kasih Kak Muti. Pertama-tama ini ya, saya mau mengajak teman-teman mengenal sedikit tentang Tim Keller ini. Saya yakin teman-teman yang ikut di sini mungkin beberapa sudah punya bukunya begitu ya. Jadi Tim Keller ini salah satu penulis buku yang paling produktif menulis buku-buku rohani seperti itu ya. Dia seorang pendeta Presbyterian atau sama dengan kita ya. Dia seorang pendeta Protestan seperti itu. Dia memimpin sebuah gereja di New York City dan dia membina 250 lebih gereja begitu ya. Apa maksudnya? Kenapa saya menceritakan ini secara singkat? Karena dengan begini, buku yang baik itu adalah kita tahu penulisnya adalah penulis yang bertanggung jawab begitu. Bertanggung jawab maksudnya gimana?
Jadi setiap orang bisa menulis buku, begitu banyak orang yang bisa menulis buku, tetapi apakah dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia tulis, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak, itu yang jadi pertanyaan, begitu ya. Dan Tim Keller ini menurut saya adalah salah satu penulis yang paling bertanggung jawab, karena semua kisah-kisah dalam dalam tulisannya itu selalu ditarik referensinya daripada Alkitab. Jadi dari Alkitab dia belajar, dia membandingkan dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan orang-orang yang dia layani atau kehidupannya pribadi, kemudian dia ceritakan itu kepada kita dan dia mengajak kita untuk membawa itu seolah-olah kita diajak masuk untuk melihat kalau kehidupan saya seperti apa begitu. Nah, itu yang menarik dari cara penulisan Tim Keller. Tapi satu berita yang ini sedikit mendukakan buat kita ya. Tim Keller sekarang ini sedang di rumah sakit dan dia kanker. Nanti mungkin kita bisa doakan itu di terakhir. Semoga beliau bisa segera sembuh. Nah, teman-teman, saat ini saya dikasih kesempatan ya untuk membagi apa yang saya dapatkan. Kesulitan buat saya adalah disuruh bagikan 3 bagian ya, dimulai dari pengantarnya begitu ya, pengantarnya sampai kemudian bab 2 begitu dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini sesuatu yang berat, tapi saya akan coba teman-teman. Beberapa bagian saya akan cuplik, beberapa bagian saya coba tarik benang merahnya. Ini hanya untuk merangsang teman-teman, stimulus ya istilahnya tadi. Ini hanya untuk menstimulus teman-teman untuk kemudian mau membaca buku ini. Dari apa yang saya sampaikan, dan mungkin juga nanti teman-teman lain sampaikan, percayalah itu hanya hal yang begitu kecil yang kami bagikan. Kalau teman-teman baca, ikut nanti dalam komunitas ini, akan mendapatkan jauh lebih banyak. Nah, pertama, pada bagian kata pengantar itu, nah, buku ini unik dari yang lain ya. Buku-bukunya Tim Keller itu kata pengantarnya, yang lain itu singkat-singkat. Nah, buku ini, Encounter with God ini, begitu panjang dan begitu banyak hal yang dia uraikan. Dan buku ini yang paling banyak direview oleh orang-orang besar ya, orang-orang Kristen yang besar ya, yang juga banyak menuliskan buku-buku lain, misalnya David Berger, Billy Graham dan lain sebagainya. Bahkan Christianity Today juga memberikan review terhadap buku ini begitu. Nah, dari kata pengantar sendiri, hal-hal yang saya dapatkan itu ini ya. Yang pertama, Tim Keller mengajak kita untuk memahami bahwa buku ini sedang berbicara tentang hati manusia itu adalah pabrik berhala. Nah, narasi ini sebenarnya begitu banyak dalam Alkitab ya. Jadi bahkan katanya seluruh bagian Alkitab itu menceritakan kebobrokan manusia yang cenderung untuk melawan Allah akibat daripada kejatuhan dalam dosa, dan itu sebenarnya usaha untuk apa? Untuk mencari berhala lain. Seperti itu. Jadi itu kenapa di kata pengantar ini hal yang paling ditonjolkan oleh Tim Keller, dia ingin mengatakan bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Nah, selanjutnya Tim Keller itu mencuplik ya, mengambil sebuah quotes dari Friedrich Nietzsche namanya. Dia seorang penulis juga dan dia ini seorang filsuf Jerman ya, kalau kita baca kisah tentang dia. Nah, dia bilang begini, ada lebih banyak berhala dalam dunia dibanding kenyataannya. Artinya kalau kita bilang saya nggak punya berhala, saya cuma berhala aku paling cuma handphone gitu ya, sama isi-isinya Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Teman-teman, saya pun dulu berpikir seperti itu, tetapi ketika saya membaca buku ini, saya ditelanjangi jauh lebih banyak berhala dalam diri saya daripada yang saya pikirkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengantar ya, kita akan melihat sebuah subjudul yang dituliskan oleh Tim Keller, namanya Kesedihan yang Aneh. Nah, kesedihan yang aneh ini menceritakan tentang kematian ya beberapa orang, dan saya memberi tanggapan seperti ini adalah kematian yang tidak diinginkan akibat ketamakan. Saya memberi kesimpulan ya ketika membaca kematian orang-orang itu. Jadi Tim Keller memulai buku ini dengan memperlihatkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Gitu. Bahkan di sini ya diberi beberapa contoh, ada kepala keuangan yang begitu kaya ya, kepala keuangan Freddie Mac, gantung diri, ada pimpinan perusahaan yang begitu kaya, dia menembak kepalanya, ada yang memotong nadinya dan lain sebagainya. Dan saya kira di Indonesia juga tidak kalah banyak ya, ada begitu banyak orang yang bunuh diri karena apa? Ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan itu adalah rasa ingin memiliki lebih harta kekayaan di luar dari apa yang seharusnya kita miliki ya. Artinya kita tidak puas dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita.
maka kita ingin memiliki lebih, dan ketika kita tidak mendapatkan itu, kita merasa gagal pada diri kita, lalu kemudian kita stres dan bunuh diri. Itu yang terjadi. Kemudian ada sebuah subjudul juga yang dibahas di dalam kata pengantar itu, yaitu budaya yang dipengaruhi oleh berhala. Nah, konsep berhala budaya zaman dulu dan saat ini itu berbeda ya. Kalau zaman dulu ada namanya Afrodite ya. Kita mungkin tidak secara fisik sujud di hadapan patung Afrodite ini. Patung Afrodite ini saya pelajari, dia adalah patung dewi kecantikan yang dipercaya oleh orang Yunani pada saat itu, yang disembah kalau misalnya kita ingin istilahnya dilihat cantik oleh lawan kita ya, kalau perempuan seperti itu. Nah, Tim Keller menulis bahwa mungkin kita pada saat ini tidak menyembah patung serupa itu ya, karena sudah tidak ada patung Afrodite atau menyembah hal-hal lain, tetapi dia bilang begini, banyak wanita muda hari ini mengalami depresi dan gangguan makan karena terlalu memikirkan bentuk tubuh mereka. Nah, pertanyaanku kepada teman-teman perempuan dalam sini, apakah teman-teman merasakan hal itu? Nah, dijawab sendiri dalam hal. Tetapi bukan cuma masalah ini ya, bukan cuma depresi terhadap bentuk tubuh sebenarnya ya, penampilan pun sebenarnya itu kemudian bisa menjadi berhala kita. Ketika kita lebih serius memperhatikan penampilan kita sebelum berangkat ke gereja, sementara di gereja kita lebih fokus pada yang lain, bahkan mungkin masih memikirkan penampilan saya sudah oke apa enggak ya daripada firman Tuhan, itu pun adalah berhala ya. Kemudian salah satu uraian dalam kata pengantar juga tentang ilah dalam hati. Nah, ini yang saya bilang tadi, akhirnya ketika kita serius membaca buku ini, kita akan bilang bahwa tidak ada lagi, ada begitu banyak ilah dalam diri saya, begitu. Kita tidak akan menyangkali bahwa begitu banyak ilah dalam diri saya, karena ilah itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan, teman-teman, tetapi sesuatu hal-hal yang ada di dalam hati kita pun itu ternyata adalah ilah-ilah. Nanti kita akan dikasih lihat teks-teks dalam Alkitab yang berbicara tentang itu dan bagaimana praktisnya. Ya, seperti dalam Yeskel pasal 14 ayat 3 dikatakan di situ orang-orang ini menjunjung berhala mereka dalam hatinya. Allah sendiri yang ngomong seperti itu, ya, melalui Nabi Yeskel. Kemudian akhirnya kita akan tiba pada kesimpulan semua manusia punya Allah-Allah palsu, apa saja itu, bisa dari karir, cinta, harta benda. Nah, mungkin di dalam kita yang ada dalam sini bisa bilang begini ya, saya nggak terlalu mencari ini tuh kenaikan jabatan, saya sih yang penting kerja, dapat penghasilan cukup buat makan, cukup gitu ya. Atau mungkin bilang begini, saya sih cinta nggak masalah ya, saya nggak terlalu ini gitu ya, menginginkan punya cowok atau cewek seperti itu. Ya mungkin kita tuntas dengan hal-hal seperti ini. Tapi bagaimana dengan harta dan benda begitu ya, seperti handphone tadi, saya kira kita semua memberhalakan hal ini begitu ya. Saya tidak menuduh teman-teman, tetapi hari-hari ini faktanya seperti itu begitu. Tapi mungkin saja juga kita memberhalakan karir dan cita-cita. Kemudian masih banyak uraian lagi dalam bagian kata pengantar, seperti segala sesuatu bisa menjadi berhala, cara membuat sebuah ilah. Nah, ketika lucu teman-temannya, ketika saya tiba di uraian tentang subtema ini, gitu, saya pikir ya, kenapa Tim Keller mengajarkan kita tentang bagaimana membuat ilah-ilah seperti itu. Ternyata yang mau diajarkan di situ adalah kita pengen dikasih lihat nih ciri-ciri orang yang sedang berusaha membuat ilah dalam dirinya dia. Nah, di situ saya begitu tertampar lagi. Ya, saya kira teman-teman kalau baca nanti akan lebih menangkap begitu. Kemudian kesimpulan dari kata pengantar, apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Sekali lagi, berhala adalah segala sesuatu yang Anda anggap lebih penting dari Allah. Segala sesuatu yang menarik hati dan pemikiran Anda lebih dari Allah. Segala sesuatu yang Anda cari untuk memuaskan diri Anda, sedangkan itu hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Ya, itulah pengertian apa itu berhala. Sehingga kita kalau mengerti konsep ini, kita tidak akan mengelak bahwa begitu banyak berhala ada di dalam diri kita, bahkan di dalam hati kita. Nah, untuk bab 1 sendiri, itu judulnya keinginan utama Anda ya. Nah, di bab 1 ini, saya bagikan sedikit ya yang saya dapat. Di bab 1 ini, kita akan diajak ya, bahwa pengenalan akan Allah yang benar menuntun kita mengasihi diri dengan cara yang benar. Jadi, apa sih keinginan utama? Tadi sempat disinggung Kak Oni ya, harusnya kalau kita anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan begitu, anak-anak Allah, keinginan utama kita itu harusnya mengenal Allah begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal Allah, itu akan menuntun kita untuk mengasihi diri kita dengan cara yang benar. Dan dari situ kita akan bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang dunia ajarkan begitu. Kemudian menarik di dalam bagian 1,
part 1 buku ini, itu disajikan kisah tentang seorang ibu namanya Anna begitu ya. Dia belum menikah ya, pertama kali ketemu sama Tim Keller, tetapi kemudian dia sangat menginginkan dia bisa menikah untuk apa? Dia menginginkan menikah untuk bisa punya anak. Dan akhirnya itu betul terjadi, dia punya anak begitu. Dan ketika dia punya anak, yang cilakanya adalah dia punya anak itu obsesinya buat apa teman-teman? Dia punya anak, dia pengen dia semua yang memberi instruksi kepada anaknya, bahkan ke hal-hal detail seperti itu. Semua hal diatur sama namanya Ibu Anna ini begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kedua anaknya itu yang satunya buruk prestasinya, yang satunya menentang. Pokoknya keduanya tidak sesuai dengan harapan mamanya lah seperti itu. Dan akhirnya itu betul-betul membuat dia kepahitan begitu ya. Itu betul-betul membuat dia stres begitu. Itu karena apa? Karena dia memberhalakan anaknya, dia memberhalakan keinginannya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan diajak untuk membandingkan itu dengan salah satu tokoh dalam Alkitab namanya Abraham yang begitu taat kepada Allah, begitu. Aduh, saya tidak akan ceritakan ini karena waktu ya. Kemudian akhirnya kita akan tiba pada kesimpulan di bab 1 bahwa dalam bab 1 ini kita akan diajak untuk mengerti bahwa Yesus dalam kemanusiaannya adalah role model sejati kita, bagaimana seharusnya menyatakan keinginan yang suci di hadapan Allah Bapa. Kalau teman-teman ingat ya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, apa doa Yesus? Doa Yesus kalau bisa melalui jalan lain begitu ya, biarlah cawan ini berlalu daripada aku begitu. Biarlah kalau Allah Bapa menginginkan kalau Allah Bapa kalau boleh Allah Bapa mengizinkan supaya penderitaan di depan ini tidak akan kulalui seperti itu. Tetapi apa yang membuat keinginannya itu menjadi keinginan yang suci? Allah Bapa tidak menjawab sesuai dengan doa Yesus pada saat itu ya. Allah Bapa itu tetap menginginkan dia melalui proses itu, dan kemudian dia melalui proses itu dengan dengan penuh tanggung jawab dan sampai akhirnya mati di kayu salib seperti itu. Itu adalah role model kita dalam mengeluapkan sebuah keinginan yang suci seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kehendak Allah, bukan kita melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian di bab 2 singkat saja mungkin ya. Bab 2 itu kita akan bicara tentang cinta bukan kebutuhan utama Anda. Wah, ketika tiba di bagian ini, wah masa iya sih cinta bukan kebutuhan utama, bukankah Allah itu sendiri adalah cinta begitu kan? Nah, nanti diuraikan dari situ. Apapun alasannya cinta terhadap manusia, pria atau wanita ya, tidak boleh mengambil tempat Allah dalam diri kita. Ini saya bacakan saja ya teman-teman, nanti kalau baca baru mendalami sendiri. Poin yang kedua yang saya dapatkan, cinta bukan alat untuk mendapat penerimaan ya, untuk identitas diri kita, apalagi keselamatan. Selanjutnya, fakta kekuatan cinta, kita sekarang hidup dalam budaya berpasangan di mana anak muda membuat hubungan seks menjadi sesuatu yang biasa dan bebas dari komitmen. Nah, bagian ini begitu menampar ya ketika saya baca, dan saya kira teman-teman harus baca bagian ini. Kemudian, cinta yang suci lahir dari kasih yang suci, yaitu Allah sendiri, bukan terletak pada kondisi manusia. Nah, di dalam bab 2 ini hal-hal ini yang akan kita pelajari. Saya tidak bisa menguraikan karena waktu yang ini ya. Sudah ditegur Kak Muti. Nah, mungkin itu saja yang saya bagikan Kak Muti. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mika. Sepertinya masih banyak yang dipendam ya Kak Mika ya. Oke, silakan. Boleh selanjutnya Kakak Gladys. Boleh menceritakan kira-kira apa yang berkesan dari buku ini sehingga pada akhirnya pilihlah buku Counterfeit Gods ini. Silakan Kak Gladys. Oke. Mungkin saya share screen dulu ya. Kak Muti, tolong, ini saya nggak bisa share screen. Oh. Saya bantu dari sini. Oke. Oke. Sudah bisa. Oke, jadi kelihatan ya teman-teman? Ya, kelihatan. Silakan Kak Gladys. Oke, jadi saya akan sharing sedikit
ini sebenarnya hanya sebagian kecil ya yang saya dapatkan dari buku ini, tetapi sangat banyak. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri ketika membaca buku ini. Nah, ada 3 hal yang akan saya sharingkan yang menurut Timothy Keller bahwa 3 hal ini juga berpotensi sangat besar menjadi berhala dalam kehidupan kita, yaitu adalah uang, kemudian godaan kesuksesan, dan kekuasaan. Nah, di bab 3 ini diberikan judul uang mengubah segala sesuatu. Nah, teman-teman, sebelum saya maupun teman-teman mengelak bahwa uang ini bukanlah sesuatu yang berhala dalam hidup teman-teman, hal yang harus kita sadari terlebih dahulu adalah kita tidak bisa melihat keserakahan diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sudah sering baca pengajaran Yesus di kitab Injil. Di situ banyak sekali pengajaran Yesus yang memperingatkan tentang keserakahan. Lebih banyak diperingatkan tentang keserakahan dibandingkan tentang seks. Namun teman-teman, sadarkah kita bahwa kita terlalu sering melihat diri kita bersih dari hal ini? Karena apa? Karena keserakahan itu begitu dalam tersembunyi dalam diri kita, sampai kita begitu yakin bahwa enggak, saya bukan orang yang menjadikan uang sebagai berhala dalam hidup saya. Nah, itu yang harus kita sadari terlebih dahulu. Kemudian hal yang kedua yang harus kita sadari juga adalah kuasa uang itu begitu menggoda. Nah, di dalam buku ini Timothy memberikan satu contoh seorang tokoh yang mungkin teman-teman juga sudah sangat sudah tahu, sudah sering dengar dari sekolah minggu dulu, yaitu Sakeus. Nanti teman-teman bisa baca kisahnya lebih lengkap di Lukas 19 ayat 1 sampai 20. Nah, kita mengenal Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai, tetapi teman-teman ketika baca detail, Sakeus ini bukan hanya sekedar pemungut cukai biasa, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, pada konteks zaman itu, pemungut cukai itu adalah salah satu kelompok orang yang memiliki banyak uang, jadi bisa hidup nyaman pada zaman itu. Nah, tentu saja dia adalah orang yang kaya. Tapi teman-teman, untuk memperoleh itu semua, ada konsekuensi yang harus Sakeus berani ambil. Yang pertama adalah dia harus mau dikucilkan oleh komunitasnya, yaitu bangsa dan negaranya sendiri. Kemudian dia harus rela disebut sebagai orang-orang berdosa. Karena memang pada saat itu pemungut cukai itu sangat dibenci ya, karena memang mereka itu diperbolehkan untuk menagih lebih banyak daripada yang harusnya ditagih pada orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman, apa yang membuat Sakeus rela mengkhianati bangsanya dan keluarganya sendiri demi uang? Ya itu jawabannya adalah uang, gitu. Nah, Yesus sendiri sudah mengajarkan kita di dalam Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Dan ini yang dialami oleh Sakeus. Dia dibutakan oleh uang, sehingga dia rela mengkhianati keluarganya dan bangsanya sendiri. Nah, tapi teman-teman di dalam buku ini, Timothy Keller juga memberikan saya pandangan yang lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar Sakeus adalah seorang yang penuh dengan keserakahan, tetapi Timothy Keller lebih menjelaskan di dalam buku ini bagaimana seorang Sakeus yang awalnya dibutakan oleh uang, tetapi ternyata ada anugerah yang luar biasa dari Tuhan kepada Sakeus. Nah, kalau teman-teman baca nanti di Lukas ini, Sakeus itu di situ ceritakan dia berusaha melihat bagaimana Yesus ini, karena kan kita semua tahu bahwa Sakeus ini adalah orang yang tubuhnya sangat pendek, sehingga dia harus memanjat pohon untuk melihat Yesus. Kemudian anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dia adalah Yesus memilih Sakeus untuk menumpang di rumah Sakeus. Dan dengan sukacita Sakeus menerima Yesus. Nah, Sakeus ini yang tadinya dibutakan oleh uang, pada akhirnya dia menghampiri Yesus. Tetapi ini tidak mudah ya. Sakeus harus mengesampingkan segala kesombongannya, segala harta yang dia punyai demi datang dan bisa melihat Yesus. Ini adalah anugerah yang Sakeus terima dari Tuhan. Nah, apa yang saya pelajari dari bab ini adalah ketika Tuhan mengatakan kepada Sakeus bahwa hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, hal yang begitu ditekankan oleh Timothy dalam bab ini adalah bagaimana keselamatan Allah itu benar-benar hanya melalui anugerah, bukan melalui pencapaian moral saya atau teman-teman ataupun Sakeus, tetapi karena benar-benar oleh anugerah. Nah, hal yang juga semakin menampar saya di sini bahwa ternyata teman-teman, ketika mungkin teman-teman sekarang melihat bahwa uang adalah segalanya, tapi ada hal yang tidak bisa diberikan oleh uang. Mungkin dengan uang kita bisa membeli rumah, kita bisa membeli segala yang kita mau, tapi teman-teman, uang itu tidak bisa memberikan kita kasih dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Itu yang benar-benar membuka hati saya pada saat membaca buku ini. Dan ini sangat menampar saya secara pribadi.
Nah, kemudian bab selanjutnya yaitu tentang godaan kesuksesan. Nah, saya menangkap 2 poin yang Timothy sampaikan di bab ini, bagaimana tanda bahwa kesuksesan sudah kita jadikan sebagai berhala. Yang pertama adalah ketika kesuksesan itu sudah memberikan kita rasa aman yang dihasilkan, rasa aman palsu yang dihasilkan. Mungkin kalau bahasa kerennya pada saat ini adalah zona nyaman. Jadi teman-teman mungkin ketika merasa sudah berada di tingkat kesuksesan pada saat ini, dan merasa ini adalah zona nyaman teman-teman, itu sebenarnya sudah menjadi lampu merah sih buat kita. Hal yang kedua adalah kita merasa tidak bisa mempertahankan kepercayaan diri kita ketika kita tidak lagi berada di puncak pilihan kita. Mungkin teman-teman ataupun saya saat ini mungkin kita berada di tempat di mana kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan kita adalah yang paling hebat, tetapi itu adalah titik di mana kita harus hati-hati teman-teman. Bisa jadi di titik itu ternyata kita sudah memberhalakan kesuksesan. Dan tidak jarang orang yang memiliki pikiran seperti itu, ketika ternyata pada kenyataannya ada orang lain yang lebih hebat dari dia akan merasa tidak percaya diri lagi, kemudian stres, bahkan banyak sekali yang bunuh diri karena menjadikan kesuksesan sebagai berhala dalam hidup dia. Nah, di dalam buku ini juga, di bab ini, Timothy juga memberikan salah satu contoh seorang yang juga mungkin sudah kita tahu ceritanya, yaitu Naaman. Dia adalah seorang pemimpin pasukan Aram, seorang yang kaya, berani, kemudian memiliki segudang prestasi. Tetapi teman-teman, di balik setiap kesuksesan yang Naaman miliki, ternyata dia memiliki penyakit kusta. Jadi secara harafiah Naaman ini sebenarnya adalah orang mati yang sudah hampir menuju, orang sukses yang sudah hampir menuju ke kematian. Nah, kemudian suatu ketika Naaman mendengar bahwa ada seorang nabi di Samaria, yaitu Nabi Elisa. Dia bisa ke sana menghadap langsung nabi itu untuk meminta kesembuhan. Tetapi karena Naaman merasa bahwa dia adalah orang yang sukses, apa yang dilakukan dia adalah justru yang dia lakukan, dia meminta surat rujukan dari Raja Aram untuk diberikan kepada Raja Israel agar mau meminta Nabi Elisa untuk menyembuhkannya. Di titik ini, Timothy menjelaskan bahwa Naaman ini melihat di tempat yang salah. Naaman mengira bahwa dengan menggunakan posisinya, dengan meminta surat rujukan dari bosnya, itu Raja Aram, dia bisa memperoleh apa yang dia inginkan. Tapi teman-teman, saya sangat benar-benar sangat merasakan sukacita tersendiri ketika membaca buku ini, karena banyak sekali hal yang dibuat saya banyak sekali hal yang membuat saya sadar bahwa ternyata ada beberapa hal yang mungkin pikiran kita bisa selesaikan, tapi ternyata itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Nah, kemudian ternyata cara meminta rujukan kepada raja itu tidak berhasil. Naaman pun pergi menghadap kepada Nabi Elisa dengan membawa banyak sekali persembahan. Tapi sampai di sana, ternyata Naaman memiliki kekecewaan yang luar biasa karena Nabi Elisa bahkan keluar dari rumahnya pun tidak pada saat itu. Dia hanya mengutus pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman untuk pergilah mandi 7 kali di Sungai Yordan, kemudian dia akan tahir. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan Naaman? Ini sebenarnya perkara yang sangat mudah. Tetapi Naaman justru pergi dengan besar hati, dia pergi dengan hati yang panas, karena dia berpikir bahwa perintah dari Nabi Elisa ini adalah perintah yang mungkin sangat remeh gitu. Karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang sukses yang nggak selevel untuk melakukan hal yang sangat remeh seperti itu gitu. Makanya dia hampir tidak melakukan perintah dari Nabi Elisa itu. Nah, kalau Timothy sendiri menjelaskan di sini bahwa perkara yang mudah menjadi sukar itu karena ya mungkin kita merasa bahwa saya pun mungkin terkadang melihat pekerjaan yang mungkin sangat simpel, tapi karena saya merasa saya adalah orang yang hebat, nggak level lah saya melakukan hal seperti itu gitu. Sampai akhirnya itu menjadi sukar untuk kita lakukan. Nah, saya sangat dengan pokoknya bab demi bab ini benar-benar menampar saya. Teman-teman, kata-kata pergilah mandi ini sebenarnya perkara yang sangat mudah tetapi menjadi sulit. Karena apa? Karena kita melihat diri kita itu berada di tempat tinggi dan kita melihat bahwa perintah Tuhan melalui Nabi Elisa ini adalah perkara yang tidak selevel buat kita lakukan. Tapi teman-teman,
Allah hanya ingin kita memandang kepada Dia hanya dengan pergi mandi. Sesimpel itu, teman-teman. Nah, Timothy juga menjelaskan di sini bahwa keselamatan Yesus itu kita terima bukan melalui kekuatan kita sendiri. Mungkin tadi Naaman merasa bahwa dia adalah orang yang tinggi, dia adalah orang yang kuat. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan, kita nggak ada apa-apanya, teman-teman. Tuhan cuma mau kita datang dengan sikap yang tunduk, yang benar-benar perlihatkan bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Dan keselamatan Yesus tidak diperoleh melalui kekuatan, tetapi melalui sikap berserah, melayani, dan kematiannya. Itu, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa eksplor lebih dalam lagi tentang bab ini, karena masih sangat banyak, tidak hanya kisah Naaman yang disampaikan di sini, tetapi ada beberapa kisah juga yang Timothy berikan sebagai contoh di sini. Nah, kemudian di bab 5, tentang kuasa dan kemuliaan. Mungkin teman-teman berpikir, nggak mungkin lah ya kita melakukan berhala kuasa ini. Tetapi teman-teman, saya pun juga pada saat masuk ke dalam bab ini, saya merasa, nggak mungkin lah saya menjadikan kuasa sebagai berhala saya gitu. Tapi Timothy benar-benar menjelaskan secara detail, kemudian saya sadar ternyata berhala kekuasaan itu ada di sekitar kita. Jadi berhala kekuasaan ini bukan hanya bagi orang-orang yang berkuasa saja, tetapi kita pun sebagai orang biasanya bisa mencari kekuasaan dalam skala yang kecil, gitu. Nah, di sini juga Timothy memberikan contoh seorang raja yang mungkin kita juga sudah tahu ceritanya. Teman-teman nanti bisa baca di kitab Daniel, yaitu Nebukadnezar. Suatu hari Nebukadnezar ini berjalan-jalan di kerajaannya, mungkin di istananya pada saat itu. Kemudian dia melihat kemegahan istananya, dia melihat kemegahan kerajaannya. Kemudian dengan hati yang sombong, Nebukadnezar ini mengatakan bahwa karena dengan kekuatan kuasaku, aku bisa membangun kerajaan ini dan untuk kemuliaan kebesaranku. Di sini adalah titik di mana Nebukadnezar yang berkuasa, yang punya kemuliaan dunia pada saat itu, menjadi sombong dengan melihat apa yang dia miliki. Nah, saat membaca bagian ini, saya pun merasa bahwa terkadang saya pribadi mengalami ini. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan, kadang ketika saya membeli sesuatu nih dengan hasil kerja keras saya sendiri, saya kadang melihat benda itu dengan mengatakan, wah ini kan saya beli dengan hasil kerja keras saya sendiri gitu. Muncullah kesombongan itu dalam diri saya sendiri. Itu adalah hal kecil yang ternyata bisa menjadi berhala buat kita, dan itu benar-benar menyadarkan saya ketika membaca bagian ini. Jadi tidak hanya orang yang berkuasa seperti raja atau presiden, tapi kita pun bisa menjadikan kekuasaan itu atau apa yang kita punya itu menjadi berhala buat kita. Nah, kemudian teman-teman di sini juga Timothy menuliskan bahwa salah satu ironi terbesar dari dosa adalah ketika manusia berusaha menjadi lebih baik, lebih dari manusia dan menjadi seperti Allah. Ini titik yang benar-benar sangat membahayakan buat kita. Ketika kita berusaha menjadi Allah buat diri kita sendiri, sebenarnya di saat itu kita bukan akan dilihat sebagai orang yang tinggi, tetapi justru kita akan menjadi, kalau kata Timothy di sini, akan menjadi binatang pemangsa, bukan lagi manusia. Dan inilah yang terjadi pada Nebukadnezar. Nah, dari yang tadinya raja yang sombong, sesaat setelah kesombongan itu muncul dalam hati Nebukadnezar, teman-teman juga bisa baca di kitab Daniel, sesaat setelah itu ada suara datang dari Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempatmu adalah di antara bintang-bintang. Ya, engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Setelah itu, teman-teman, Nebukadnezar akhirnya kehilangan akal budinya, kemudian dia memiliki gangguan mental, dan dia diasingkan ke lahan istana di antara para binatang. Bayangin ya teman-teman, gara-gara kesombongan akan kekuasaannya, yang dia duduk di atas tahta kekayaan, sekarang dia harus pindahkan ke para binatang. Ini sangat ironis ya. Ketika kita sombong Tuhan, ketika kita Allah menjadi Allah bagi diri sendiri, ada konsekuensi yang harus kita hadapi pada saat itu. Tapi teman, dari Naaman ini, itu layak saya dan mungkin teman-teman seperti kami tadi sampaikan bahwa kenapa buku ini benar-benar memberikan saya secara pribadi banyak sekali pelajaran, karena dari bagian dalam Alkitab yang sudah sering saya baca, sudah sering saya dengarkan, tetapi
puji Tuhannya Timothy Keller membantu saya untuk berpikir lebih dalam memaknai setiap bacaan itu. Di sini kita belajar dari kisah Naaman bahwa yang Maha Tinggi itu berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, mengartikan bahwa setiap orang yang sukses hanyalah penerima kebaikan Allah yang sebenarnya tidak layak didapat. Jadi teman-teman, mungkin saya atau kita semua di sini merasa berada di tempat yang tinggi, merasa sukses, merasa memiliki kuasa, tetapi teman-teman yang harus kita sadari adalah sebenarnya kita tidak layak mendapatkan itu. Kita hanyalah penerima kebaikan Allah. Itu benar-benar pure karena anugerah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita sendiri. Bahkan teman-teman, Timothy juga menyampaikan di sini bahwa bahkan orang-orang yang paling berkuasa, mungkin seperti presiden kita, mungkin Pak Jokowi, atau orang yang paling kaya, atau orang yang paling berpengaruh di dunia, sebenarnya dia pun termasuk adalah orang-orang yang terendah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa lebih baik daripada manusia lainnya di hadapan Tuhan. Jadi jangan, saya pun belajar di sini, jangan sampai saya merasa bahwa saya hebat karena sudah punya, bisa melakukan berbagai hal, saya hebat karena bisa membeli ini dan itu, tapi teman-teman, kita harus belajar di sini bahwa apapun yang kita punya itu adalah asalnya dari Tuhan dan itu benar-benar hanya karena anugerah Dia. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan itu. Nanti teman-teman bisa membaca lebih banyak lagi dari sini. Sebenarnya saya gatel sih pengen menyampaikan banyak hal yang saya dapatkan dari buku ini, tapi karena dibatasi oleh waktu, jadi mungkin itu saja dulu. Nanti dilanjutkan oleh Kak On. Terima kasih Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Gladys. Ya, tadi teman-teman sempat ternyata banyak berhala ya, termasuk cinta, uang, kesuksesan, kuasa, dan kemuliaan. Itu semua bisa jadi berhala seperti itu ya. Nah, mungkin apakah masih ada berhala lain? Ternyata dari sampai sejauh ini aja udah banyak banget ya. Saya pribadi juga tertegur ya, ternyata saya banyak berhala. Kira-kira masih ada nggak Kak Oni yang maksudnya dari poin-poin ini yang Kak Oni ingin sampaikan ke kita? Silakan Kak Oni. Oh ya, terima kasih Kak Muti. Ya, waktu 7 menit saya kira tidak akan cukup untuk kedengaran ya Kak? Ya, lanjut Kak Oni. Waktu 7 menit saya kira tidak akan cukup untuk menggambarkan ya dari bab terakhir ya yang selain yang sudah disampaikan oleh Kak Mika dan Kak Gladys tadi, saya sedikit mungkin memberi gambaran apa yang dibahas oleh Tim Keller dalam bab 6, 7 dan akhir daripada catatannya, epilog daripada bukunya ini. Nah, ya baik. Oke, nah bab 6 ini berbicara tentang berhala tersembunyi di hidup kita. Nah, kalau kemudian berhala dalam hidup kita itu kelihatan, dapat kita deteksi, itu akan memudahkan kita untuk mematikan, mencabut dan menggantikan berhala itu. Tapi kalau kemudian berhala itu tersembunyi di hidup kita, ini menjadi persoalan. Ya, ini menjadi persoalan yang saya kira menambah persoalan yang begitu rumit begitu. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Tim Keller, apa yang dimaksudkan Tim Keller dengan berhala-berhala yang tersembunyi? Pertama, Tim Keller berbicara tentang berhala keuntungan. Nah, bagaimana kemudian keuntungan ini menjadi sesuatu berhala dalam kehidupan kita? Bukankah keuntungan itu adalah sesuatu yang baik? Nah, dalam pengamatan Tim Keller, bahwa ada perubahan budaya dalam bisnis yang terjadi sekarang ini. Ya, bisnis modern menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan, sehingga etika manajemen bisnis yang peka secara sosial itu dianggap sesuatu yang tidak penting. Nah, keuntungan telah menjadi ala palsu. Suatu hal yang baik telah diubah menjadi nilai absolut, ya, yang pada akhirnya akan menghasilkan kehancuran moral dan kehancuran sosial. Nah, yang kedua, Tim Keller berbicara tentang berhala dalam budaya. Nah, memang saya tidak akan menjelaskan secara rinci di sini apa yang dimaksudkan dengan berhala dalam budaya, karena Tim Keller sendiri menyoroti dari budaya Amerika ya, budaya Amerika. Tetapi satu yang menarik di sini bahwa lewat Tim Keller mengutip tulisan Del Banco
Ya, tadinya Amerika itu dibangun atas dasar harapan-harapan akan Allah, gitu. Dibangun atas harapan akan Allah. Tetapi kemudian hal itu bergeser kepada seiring berkembangnya zaman dan Amerika menjadi sebuah negara yang sangat kuat, harapan orang Amerika diletakkan kepada negaranya. Ya, dan kemudian itu bergeser lagi. Di zaman sekarang yang menjadi harapan orang Amerika adalah berpusat pada dirinya sendiri. Nah, itu berhala budaya, kemudian berhala dalam agama. Ya, ini menarik. Bagaimana kemudian agama itu menjadi sebuah berhala di dalam kehidupan manusia. Nah, Tim Keller mengatakan begini, berhala adalah sesuatu yang kita cari dalam rangka mendapatkan hal-hal yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Berhala bisa memiliki kuasa dalam komunitas beragama ketika kebenaran ajaran ditinggikan begitu rupa sehingga menjadi semacam Allah palsu. Nah, ini terjadi ketika orang-orang bergantung pada kebenaran pengajaran untuk dibenarkan oleh Allah, bukan fokusnya kepada Allah sendiri dan anugerahnya. Nah, ini sangat kelihatan tetapi merupakan ini sangat tidak kelihatan tetapi merupakan kesalahan yang begitu mematikan. Tim Keller menulis seperti itu. Nah, kemudian berhala pikiran dan perasaan. Ketika berhala sudah mengikat hati Anda, dia membentuk serangkaian pengertian yang salah tentang kesuksesan, kegagalan, kebahagiaan, dan kesedihan. Ini sangat menarik sekali. Nah, selanjutnya berhala itu mendistorsi pikiran kita. Sama seperti berhala mengubah hal-hal baik menjadi hal-hal yang tertinggi, demikian juga perasaan yang mereka hasilkan menjadi hal yang lumpuh dan tak tertangguhkan. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan Tim dalam tulisannya ini tentang seorang gadis bernama Mary. Dia adalah seorang gadis yang sangat piawai memainkan alat musik. Ya. Tapi kemudian orang tuanya menaruh harapan besar kepada dia. Ya, orang tuanya mengharapkan dia menjadi seorang artis yang sangat terkenal, populer seperti itu. Tetapi kemudian dia tidak bisa memenuhi ekspektasi itu dan pada akhirnya Mary ini mengalami stres, depresi yang luar biasa sampai harus keluar masuk ke lembaga kejiwaan, disebutnya lembaga kejiwaan ya, rumah sakit jiwa kalau kita di Indonesia. Ya, seperti itu. Fokusnya Mary adalah bagaimana dia memuaskan ekspektasi daripada orang tuanya, tapi kemudian itu tidak bisa terpenuhi. Baru kemudian Mary ini bertemu dengan Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya, dia mendengar Injil, baru kemudian hidupnya diubahkan, kemudian dia bisa berkarir kembali. Itu suatu kisah menarik ketika kita menaruh pengharapan kita kepada harapan-harapan orang lain dalam hidup kita. Nah, itu adalah berhala yang cukup jahat ya, sampai harus membuat ini. Kemudian di bab 7 Tim bercerita tentang akhir dari ala-ala palsu, bagaimana mengakhiri ala-ala palsu dalam kehidupan kita. Nah, dia menuliskan begini, berhala tidak bisa dengan mudah dienyahkan. Berhala harus digantikan. Jika Anda hanya mencabutnya, dia akan bertumbuh ulang, tetapi dia bisa digantikan. Nah, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, saya mengingat suatu tulisan Blaise Pascal ya, pernyataan Blaise Pascal. Pascal mengatakan begini, bahwa di dalam setiap hati manusia ada sesuatu ruang yang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun juga selain daripada penciptanya sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita menggantikan berhala dalam hidup kita? Tadi teman-teman Kak Mika, Kak Gladys sudah banyak mencontohkan berhala-berhala, dan kalau mereka tadi mengatakan bahwa mereka tertampar, ya mungkin kalau saya pribadi tertampar sampai terguling-guling ya, mungkin karena berhala saya jauh lebih banyak. Ya, tapi dengan apa kita menggantikan berhala itu dalam hidup kita? Tentu saja hanya oleh Allah sendiri. Nah, ini ada kisah, Tim Keller menuliskan kisah tentang Yakub ya, bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Yakub ini tadinya adalah seorang yang mencari harapan dalam diri orang lain. Pertama dia mencari harapan dalam diri ayahnya, pengharapan dalam diri ayahnya, berharap diberkati ya, mendapat berkat hak kesulungan itu ya. Memang akhirnya dia mendapatkan dengan cara menipu ayahnya begitu. Kemudian dia lari ke Padan Aram di rumah Laban. Dia mencari pengharapan itu di dalam menaruh pengharapannya itu di dalam diri seorang gadis yaitu Rahel gitu. 14 hari dia harus berjuang, 14 tahun bukan 14 hari, 14 tahun dia harus berjuang untuk bisa mendapatkan Rahel.
gitu. Dan tentunya dalam prosesnya dia banyak menyakiti orang lain, termasuk Lea ya, yang adalah istri pertamanya, gitu. Iya. Nah, tapi pada akhirnya segala sesuatu yang dicari oleh Yakub, kepuasan yang dicari oleh Yakub itu tidak terpenuhi. Ya, dalam perjalanannya dia kembali ke Kanaan, ya sebelum dia bertemu dengan Esau ya, dia merasakan ketakutan sekali karena diberitakan kepada Yakub bahwa Esau sedang menuju kemari untuk menemui engkau dengan 400 orang. Di situ dia sangat ketakutan sekali, dan dalam kesendiriannya dia akhirnya bergumul dengan seorang asing yang dia tidak kenal. Awalnya dia tidak kenal, tetapi kemudian Alkitab menulis bahwa orang asing itu memukul ya, istilahnya dalam Alkitab memukul pangkal pahanya, dan akhirnya pangkal pahanya itu terpelecok. Ya, tetapi dalam terjemahan aslinya kata memukul itu sebenarnya menyentuh dengan pelan begitu. Nah, kalau kemudian orang itu menyentuhnya dengan pelan dan kemudian sendi pahanya itu terlepas, itu menunjukkan bahwa ada orang ini bukan manusia biasa begitu. Dan kemudian orang ini mau meninggalkan Yakub ya, karena hari sudah menjelang pagi, orang ini mau meninggalkan Yakub. Kenapa dia mau meninggalkan Yakub? Karena dia tidak mau mukanya kelihatan. Karena ketika mukanya kelihatan oleh Yakub, maka Yakub akan mati. Karena dia adalah Allah sendiri. Gitu. Nah, dalam keadaan seperti itu, Yakub setelah mengenal Allah itu, dia tidak mau melepaskan. Dia memeluk, dia memegang dia dengan erat. Kau tidak boleh pergi kalau engkau belum memberkati saya. Ini yang dicari oleh Yakub. Selama pencariannya, sebenarnya ini yang dibutuhkan, berkat dari Allah. Dan pada akhirnya dia menerima berkat dari Allah itu yang kemudian mengubahkan hidupnya. Selanjutnya, epilog ini berbicara tentang bagaimana menemukan dan mengganti berhala-berhala dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah penting sekali kita menemukan, mendeteksi berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Setelah itu kita mengidentifikasi berhala-berhala itu, baru kita bisa menggantikan berhala itu. Ada poin dikatakan di sini meletakkan Injil pada video. Mungkin ini agak sulit untuk kita pahami, tetapi yang mau digambarkan oleh Tim Keller di sini adalah bagaimana Injil Kristus itu kita visualisasikan dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang bisa kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan kita. Dan satu proses yang tentunya penting sekali adalah bersabar. John Newton mengatakan seperti ini, jika saya bisa bercerita berdasar pengalaman saya sendiri, saya mendapatkan bahwa untuk tetap fokus kepada Kristus saja sebagai damai dan hidup saya merupakan bagian tersulit dari panggilan saya. Lebih mudah untuk menyangkal diri dalam berbagai macam perilaku yang kelihatan daripada berusaha tanpa henti untuk bertindak dalam kebenaran dan kuasa. Itu John Newton mengatakan seperti itu. Sekali lagi bahwa dalam proses kita mematikan, kita mencabut, kita menggantikan berhala kita, ada proses bersabar. Dan ini proses yang akan terus-menerus kita lakukan ya, dalam proses ya, mungkin yang kita sebut sebagai progressive sanctification, proses penyucian, itu terus-menerus akan kita kerjakan dalam kehidupan kita sampai kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Oke, kiranya buku ini memberkati kita. Banyak hal sebenarnya yang bisa diceritakan, tapi saya kira ini bagus supaya teman-teman penasaran dan baca buku ini. Ya, kita tidak sedang promosi buku ya, Kak Mutia. Oh ya, satu hal yang saya ingatkan bahwa dari tulisan Tim Keller ini, jangan kemudian kita terfokus kepada Tim Kellernya, jangan kemudian kita membuat berhala baru dalam kehidupan. Berhala baru Tim Keller menjadi idola kita sehingga menjadi berhala kita, tetapi bagaimana Tim Keller mau membimbing kita untuk mengenal Kristus lebih dalam seperti itu. Terima kasih Kak Muti, itu yang saya bisa Oke. Terima kasih Kak Oni. Kayaknya masih banyak juga ya yang dipendam ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi sebenarnya apa yang teman-teman dengar pada hari ini itu hanya sebagian kecil dari isi buku ini. Masih banyak yang sebenarnya saya pribadi waktu itu sangat tertegur luar biasa lah pada saat itu. Ya teman-teman, kita boleh masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar BCL atau seputar buku? Silahkan. Langsung sebut ini aja ya. Langsung ngomong aja ya. Langsung bicara, aktifin video dan suara, dan memperkenalkan diri, nama dan asal jemaat ya. Silakan teman-teman. Adakah?
Atau sambil teman-teman berpikir, pertanyaannya mungkin saya tanya ke kakak-kakak dulu ya yang sudah sharing. Maksudnya gini Kak, ini udah zamannya teknologi ya Kak ya, maksudnya cukup banyaklah teks-teks gitu ya di handphone, di laptop. Nah, kira-kira kalau dibaca buku itu apakah masih tetap positif atau kenapa harus buku seperti itu? Mungkin bisa dibantu kali ya Kak ya, maksudnya kan bisa laptop juga, kenapa harus buku gitu ya? Silakan, ada yang mau bersedia jawab. Sambil teman-teman boleh berpikir, adakah pertanyaan yang teman-teman mau sampaikan, silakan. Silakan, ada yang mau jawab, Kak Onika, Kak Gladys, Kak Mika, Kak? Oke, saya sedikit barangkali Kak Muti, kenapa Silakan, Kak Oni. membaca buku ya. Saya kira buku elektronik juga itu adalah buku ya. Ya itu juga merupakan buku begitu. Tetapi kalau saya penting untuk kita membaca buku yang dicetak karena ini adalah salah satu cara kita juga untuk membantu penulis ya, yang membantu penulis dalam mengembangkan karyanya. Kita menghargai karya-karya orang lain lewat kita membeli bukunya. Kemudian satu hal ketika kita mungkin baca buku di lewat handphone, lewat media elektronik lainnya, itu banyak gangguan yang bisa kita alami, ya seperti itu. Kalau di handphone masuk WhatsApp, fokusnya pasti terbagi lagi, masuk telepon pasti. Tapi kalau misalnya kita baca lewat buku, kita bisa dengan mudah menandai bagian-bagian yang penting di dalam buku itu, sehingga pada saat kita mengingat, kita membuka kembali itu gampang untuk kita mencari. Gitu. Sekira itu mungkin yang saya sampaikan, dari teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Oke, terima kasih Kak Oni. Adakah Kak Gladys, Kak Mika? Mau ditambahkan? Ya, saya ya, Kak Muti ya. Ya, silakan Kak Mika. Ya, jadi enaknya baca buku itu, teman-teman, saya nggak tahu ya, saya tipikal orang yang kalau baca buku begitu senang mencoret-coret seperti ini ya, stabilo gitu ya. Jadi pakai buku tercetak itu rasanya kita lebih personal begitu, rasanya lebih spesial. Kayak bagaimana rasanya itu spesial. Begitu ya, terasa lebih spesial buat kita. Kemudian yang jelas bagi saya secara pribadi, baca buku teks itu jauh lebih nyaman di mata begitu ya. Itu sangat terasa ya. Jadi baca buku secara pribadi itu jauh lebih nyaman di mata. Kemudian kalau misalnya kita sudah selesai baca, kita bisa bagikan ke teman-teman yang lain, misalnya seperti itu. Jadi dan bisa kita baca ulang lagi sebenarnya untuk mengingat kembali. Karena kalau katanya ini sama seperti di istilahnya siapa, Martin Luther ya, kita perlu membaca Alkitab setiap hari karena kita setiap hari melupakan apa isi Alkitab begitu. Dan menurut saya baca buku pun seperti itu ya, terutama buku rohani. Gitu. Hari ini mungkin saya bisa ingat apa yang saya bagikan, tapi untuk waktu yang singkat begitu. Saya termasuk punya penyakit short term gitu. Nah, kalau kita punya buku pribadi, kita bisa enak. Oke. Sip, terima kasih Kak Mika. Kak Gladys, ada yang mau ditambahkan Kak? Saya Kak kurang lebih sama sih ya. Saya juga tipikal orang yang lebih suka membaca buku hard copy. Karena kan juga seperti ini, kadang kalaupun ada teman-teman yang punya buku yang ingin saya baca, tapi saya lebih baik memiliki buku itu sendiri gitu. Sama seperti yang kami juga tadi sampaikan, kalau sewaktu-waktu kita bisa buka lagi buku itu. Dan saya juga tipikal orang yang suka sekali membuat catatan di buku itu mengenai apa yang saya dapatkan dari buku itu dan bisa buka setiap kali saya mau gitu. Itu aja sih Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Gladys. Iya. Bahkan teman-teman kan biasanya baca buku tuh merasa tertegur gitu ya. Bisa tuh pas lagi tertegur, lagi mau guling-guling, merasa bersalah kan, buku bisa diajak guling-guling ya. Kalau handphone laptop kan kasihan handphone laptopnya diajak guling-guling. Iya, ya teman-teman, apakah sudah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Oh ya, silakan. Boleh memperkenalkan diri dari jemaat mana ya, silakan. Iya, shalom, selamat sore teman-teman. Sore. Boleh aktifkan videonya mungkin ya. Boleh aktifkan videonya. Bentar. Oke.
Perkenalkan, nama saya Alvin dari Jemaat Kota. Oh ya, halo Alvin. Oh ya, kamu nanya, ini kan kita mau baca bersama itu butuh waktu berapa lama ya, Kak ya? Kan mulainya tanggal 29. Itu berapa Iya. lama? Berapa lama ya kita baca sampai selesai baca buku ya? Iya, Kak. Oh ya, oke. Sip. Terima kasih, Alvin. Ya, makasih, Kak. Selamat sore. Silakan kakak-kakak mau dijawab. Siapa, Kak? Uya, Kak Onika, Kak Uya kali ya? Ya, terima kasih Kak Alvin pertanyaannya. Untuk waktu bacanya sendiri, karena ini terdiri dari 7 bab, dan kita memang plannya kan setiap bab itu dibaca 1 minggu, jadi kurang lebih akan selesai dalam 1 bulan 2 minggu. 1 bulan 2 minggu sampai 1 bulan 3 minggu. Kalau kemarin di pengurus sendiri itu kita waktunya selesai 1 bulan 3 minggu. Dan sharing sedikit, karena sebenarnya itu bukunya kan tebalnya segini nih. Sebenarnya setiap bab itu waktu yang kalau kita benar-benar fokus mau baca, waktu yang dipakai itu harusnya tidak sampai 1 jam sudah selesai gitu, 1 bab. Kalau yang fokus ya selesai. Tapi kalau memang ada kegiatan lain, terus ini sebagai pengisi waktu saja, ya mungkin akan mengambil beberapa hari. Tapi kalau kita fokus sediain waktu, harusnya nggak sampai 1 jam sudah selesai 1 bab. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih, Kak Uya. Ada lagi yang mau ditambahkan, teman-teman yang lain? Cukup ya? Gimana, Alvin? Cukup terjawab, Alvin? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kata Alvin? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Sudah tidak ada ya berarti ya? Oke, kalau sudah tidak ada, apakah teman-teman dari narasumber masih ada yang mau disampaikan? Saya sedikit, Kak Muti. Oh ya, silakan Kak Oni. Oke, saya merasa berhutang ini kalau saya tidak sampaikan. Tapi sebenarnya teman-teman baca akan sangat ini sih, sangat akan lebih mendalam ketika teman-teman mendalami sendiri. Tadi berbicara tentang bagaimana mengidentifikasi berhala itu ya. Ada tim dalam bukunya ini Tim Keller menuliskan empat cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah dia mengatakan begini. Agamamu adalah apa yang kamu lakukan ketika sedang sendirian. Nah, dengan kata lain, Allah sejati dari hati Anda adalah apa yang langsung Anda pikirkan ketika tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Nah, kalau misalnya ada sesuatu hal yang muncul saat tidak ada hal yang kita pikirkan, dan yang kita pikirkan itu adalah mungkin hal-hal yang lain, tapi yang Tim Keller mengatakan sejauh mana kita berpikir tentang Allah ketika tidak ada hal-hal sesuatu yang akan kita pikirkan. Apakah yang muncul dalam pikiran kita Allah atau mungkin hal-hal yang lain. Kemudian cara yang kedua adalah untuk menemukan cinta sejati dari hati Anda adalah memperhatikan bagaimana Anda menghabiskan uang Anda. Uang kita, berapa uang yang kita habiskan untuk memuliakan Tuhan. Apakah jauh lebih besar kita pergunakan untuk membeli baju, parfum, untuk penampilan kita pribadi, ataukah kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini saya kira ini tamparan yang cukup menampar ya buat kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk menemukan berhala kita dengan melihat bagaimana Anda menanggapi doa-doa yang belum dijawab dan harapan-harapan apa yang tidak terwujud. Ya, kalau kita menanggapinya dengan emosi, dengan sampai putus asa, nah itu kemungkinan yang kita mau cari itu adalah berhala kita. Kemudian cara yang keempat adalah perhatikan emosi-emosi Anda yang paling tidak bisa dikendalikan. Nah, itu tips-tips dari Tim Keller untuk kita bagaimana mendeteksi berhala-berhala dalam diri kita. Oke, mungkin itu Kak Muti yang saya sampaikan. Pada akhirnya adalah bahwa untuk menggantikan berhala kita tidak ada cara lain hanya dengan
Allah sendiri. Oke, terima kasih Kak Uni. Masih ada Kak Gladys Kak Mika? Atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, teman-teman kalau sudah cukup, tidak ada juga yang bertanya, Kakak Uya boleh minta tolong tampilkan posternya? Ya teman-teman, ini adalah langkah selanjut kita setelah berdiskusi dan kurang lebih ada bayangan seperti apa BCL itu ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya adalah kita akan lanjut ke step selanjutnya. Kalau tadi teman-teman juga mendengar bagaimana pentingnya komunitas untuk membangun kita punya kebiasaan yang baik. Nah ini setelah ini teman-teman kita akan mulai hari ini sampai tanggal 20 nanti, tanggal 13 sampai 20 Juni ini kita akan menjadi pendaftaran ya bagi kita semua. Besar harapannya teman-teman yang sudah ikut boleh sudah fix ikut dan mengajak teman-teman yang lain ya. Ini masih bisa menerima banyak kok teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dibagi dalam grup WhatsApp yang dalamnya maksimal 10 orang. Silakan mendaftar di link yang tersedia ya. Kemudian kita akan start baca tanggal 29 Juni ya, yang seperti yang dibilang Kak Uya tadi. Dan kalau ada pertanyaan lagi, boleh menghubungi saya ya, sebagai kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian, teman-teman tidak usah membayangkan bahwa BCL ini kok kayak ribet atau susah. Tidak, teman-teman. Simple saja, tapi memang butuh bayar harga. Cukup 2 sebenarnya. Teman-teman punya hati yang rindu dan mau berkomitmen untuk sama-sama diperlengkapi lewat buku literasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bersedia menyisihkan uang kurang lebih tadi 60 ribuan ya. Itu kita bisa baca sampai 2 bulan. Jadi mungkin per bulan teman-teman menyisihkan 30 ribu. Itu hal yang maksudnya dibandingkan dengan apa yang kita dapat itu tidak sebanding kalau dengan apa yang kita dapatkan, karena memang sangat luar biasa lah hal yang kita dapat. Oke, itu saja. Terus apakah ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Ya, dari aku sedikit kamu ya, mungkin boleh. Iya, silakan. Boleh bantu share sebentar Kak? Nggak usah deh, biar aja. Ya. Jadi begini teman-teman, kita ada berapa banyak dalam sini, ada 47 ya yang mengikuti sampai selesai begitu ya. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi teman-teman yang ikut dalam room ini dan bahkan bertahan sampai selesai. Saya tahu ya, mendengarkan orang curhat gitu. Itu hal yang tidak menyenangkan begitu ya kadang-kadang beberapa orang tertentu ya. Mendengarkan orang curhat, apalagi bahas tentang buku, bahasannya berat-berat lagi ya, apalagi berat-berat ya, koreksi, menamper ya, apa untungnya buat kita begitu. Tapi saya mau bilang begini, teman-teman yang masuk di sini ada 47 orang, sekiranya tadi poin kedua yang disampaikan oleh Kak Muti, syarat untuk bisa mengikuti gerakan ini yaitu untuk membeli buku, dan teman-teman ada yang berat karena harganya dirasa mahal seperti itu ya, kita tahu ya sekarang kondisi keuangan lagi sulit-sulitnya karena masa pandemi ini. Mungkin ada mahasiswa ya, mungkin ada anak sekolah yang tidak dapat kiriman dari orang tua juga memang tidak dapat penghasilan yang ini ya, yang bisa untuk disisihkan buat diberikan ke kita. Teman-teman bisa nanti kirim pesan ke Kak Muti, Kak, saya betul-betul ingin ikut tetapi saya nggak punya uang, atau paling tidak beginilah ya, saya bisa tetapi mungkin hanya mampu 10% dari harga buku begitu ya, atau cuma bisa punya 20.000 untuk punya bukunya, boleh nggak kakak nanti bantu begitu ya. Jadi teman-teman di Klasis Pulau Jawa, teman-teman pengurus PPGT, kami akan membantu teman-teman kalau memang ada yang betul-betul punya kerinduan tetapi tidak bisa beli buku. Ini sebagai bukti bahwa kita nggak main-main untuk mengerjakan hal ini. Kita bukan mau apa, tapi maksudnya yang kami rindukan adalah setiap orang boleh punya hati untuk mengenal Allah yang benar begitu, dan tidak ada hal lain yang bisa kami lakukan lagi begitu ya. Kita hanya bisa untuk memfasilitasi lewat hal-hal sederhana seperti ini. Saya harap teman-temanku yang sudah ikut dalam room ini sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ini baik, ikutlah. Kalau teman-teman rasa ini baik dan rindu teman-teman yang lain ya, kita punya kenalan mungkin teman dekat kita atau mungkin ada pacar teman-teman di sini gitu ya, supaya nanti punya perspektif yang benar tentang bagaimana membangun relasi, ajak pacarnya juga ikut boleh begitu ya. Jadi biar nanti di dalam
komunitas ini ditampar betul sama firman Tuhan begitu ya. Biar ya, serius. Iya. Ini bercanda tapi serius. Apaan sih? Begitulah ya. Artinya sekali lagi tidak ada alasan untuk tidak bisa baca buku ini selagi teman-teman punya hati. Mungkin itu yang saya sampaikan, Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Mika. Oke, jadi tidak usah sungkan teman-teman untuk japri ke saya kalau misalnya ada kendala atau pertanyaan, silahkan ya. Kita akan berusaha bantu sebisa kita. Oke, teman-teman tadi mungkin udah sekilas ya tentang baca buku, isinya counterfeit God, ilah-ilah palsu. Kalau saya kesan pribadi, ketika saya baca buku ini di kata pengantar saja, saya sudah sangat tertegur. Tapi memang saya agak miss gitu ya. Saya sempat bertanya lah, terus saya ngapain hidup lagi kalau kayak begini, mikirin ini salah gitu kan. Saya sempat kayak berpikir, ini saya salah baca buku nggak sih, kok saya kehilangan semangat seperti itu ya. Tapi pada akhirnya setelah baca demi baca, ya sangat bersyukur pada akhirnya bagaimana Tuhan sangat menegur saya pribadi ya, bahwa ternyata saya punya banyak berhala, tapi di balik semua itu saya sangat bersyukur bahwa ada Tuhan yang kasihnya tak terbatas, yang memenuhkan semuanya. Cukuplah kasih Kristus dibanding yang lain, karena yang lain pun tidak bisa menjawab setiap kebutuhan kita, hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Ya teman-teman, tadi kalau teman-teman juga tanpa kita memberhalakan Timothy Keller, hebatnya seperti apa, tidak. Teman-teman mungkin sebagai informasi saja, kita nanti tutup dalam doa dan kita berdoa untuk beliau. Kalau ternyata pada saat ini Timothy Keller, sang penulis buku, Tuhan izinkan untuk bergumul, pada saat ini sedang bergumul ya, berjuang melawan kankernya, penyakit kanker, kita berdoa semoga dalam anugerah Tuhan boleh memberikan boleh memberikan kesembuhan ya buat kita semua, buat Timothy Keller. Oke, ya teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya ingin tutup. Kamuti ada ya ada info tambahan ya. Jadi mungkin tadi ada beberapa teman-teman yang tanya bahwa habis ini gimana mau baca buku, mau beli buku dulu atau daftar. Jadi teman-teman nanti kita akan tetap kasih link pembelian, link untuk beli bukunya. Tapi sebelum itu teman-teman minta tolong diisi dulu ya form pendaftarannya supaya kita bisa ngedata nomor handphone teman-teman. Nanti akan dibagi dalam grup, nanti kita sampaikan link pembeliannya melalui grup itu. Oke, jadi abis ini bagi teman-teman yang benar-benar mau komitmen baca buku ini, silakan isi link pendaftaran yang tadi sudah dibagikan, bit.ly/daftar BCL KPJ. Nanti dari situ kami akan mendata dan menghubungi teman-teman untuk link pembeliannya. Ya, mungkin itu saja Kak Muti. Oke, terima kasih Kak Lia. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ya ternyata sudah hampir 2 jam kita teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dengan sebuah kata-kata dari Timothy Keller ya. Hati manusia adalah pabrik berhala, bahkan mampu membuat hal-hal yang baik menjadi berhala. Uang, cinta, kesuksesan, kuasa dan kemuliaan, bahkan cita-cita dan harapan, kita mampu menjadi berhala. Padahal yang sebenarnya itu semua tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Hanya ada satu Allah yang bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan kita. Dan sekarang adalah waktu yang paling baik untuk bertemu dengan Dia kembali. Atau mungkin untuk pertama kalinya. Ya teman-teman, selamat menikmati, selamat berjuang untuk sama-sama diperlengkapi dalam literasi kita bersama. Semoga kita semakin diperlengkapi sebagai anak-anak Tuhan. Ya, BCL preview kita sudah selesai pada hari ini. Teman-teman mohon maaf kalau ada yang salah ya, sepanjang awal sampai selesai ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke. Ya mari kita menutup pertemuan kita pada hari ini. Nanti setelah doa teman-teman jangan langsung live ya. Kita mau foto dulu ya. Ya, nanti setelah berdoa tapi jangan live dulu. Oke. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan
ada pertemuan yang indah yang Tuhan anugerahkan buat kami, pertemuan yang bagaimana menegur kami secara pribadi maupun komunitas. Begitu banyak berhala yang hadir di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami berbagai sharing, berbagai kesaksian, hal yang sudah kami alami, yang kami nikmati. Mungkin masih banyak hal yang begitu berkesan Tuhan, tapi masih terbatas oleh waktu. Dan kami juga bersyukur Tuhan, ketika Tuhan boleh mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, melalui pertemuan virtual. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan, rencana kami selanjutnya adalah kami sama-sama diperlengkapi di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah kelompok yang baru, yang di dalamnya kami sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu berkomitmen untuk sama-sama membaca buku rohani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memampukan kami dalam setiap keterbatasan kami juga Tuhan. Pakailah kami, pakailah setiap hal-hal yang sekitar kami untuk boleh terus membentuk kami. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengizinkan Timothy Keller juga untuk menciptakan sebuah buku yang begitu menegur kami secara pribadi maupun komunitas. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan yang sang pemilik kehidupan, kalau saat ini Tuhan mengizinkan beliau berjuang dengan kankernya, kalau kerinduan kami adalah bagaimana Tuhan memberikan pemulihan sehingga boleh kembali sehat, pulih dan kembali melayani Tuhan, menghasilkan karya-karya yang begitu baik untuk saling membangun kami Tuhan, untuk mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap proses penyembuhannya, Tuhan yang boleh hadir dan menyertai. Dan terlebih dari itu Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekali lagi Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh terus memelihara kami, rencana kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita foto dulu. Silahkan dinyalain videonya. Mau gaya BCL juga boleh. Oh, belum ada gayanya. Oke, Kakak Uya bisa bantu foto? Oke. Ini untuk yang halaman pertama ya, karena kita terlalu banyak, jadi nggak bisa dalam satu halaman. Ya, oke, halaman pertama, silakan berikan gaya terbaiknya. Satu. Boleh nggak sambil gini, kan ini lambang literasi ya. Oh, literasi gini ya? Ya. Oh, gini. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman berikutnya. Silakan. Gaya aja lagi, siapa tahu kita bukan ya, dia. Saya soalnya nggak tahu nih kalau ya saya halaman 1 atau halaman 2. Tetap pasang gaya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya ya. Jangan lupa isi link pendaftarannya ya. Dadah. Iya, isi link pendaftarannya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Dadah. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Kak Patrick. Pengurus jangan dulu ya. Kak Eca. Ya. Guys, aku punya temen di sini namanya Kak Eca. Kak Eca jangan lupa ya. Daftar. Ada Rianto juga nih, pengurus dari Makassar. Halo ya. Ari. Anak DPR nih. Oh. Lady salah orang. Apa? Apa sih? Ayo guys. Ini tinggal pengurus doang nih. Ya, ayo evaluasi yuk. Yuk, evaluasi yuk. Berapa nih? Silakan teman-teman. Oh, saya dulu ya. Pak Lulun minta lagi. Gimana dong? Rianto Pak Lulun dari pusat ya? Ya nggak sih? Kenapa ya? Rianto Pak Lulun tuh yang dari pusat. Iya. Bukan. Udah aku pindahin ke banget, ya. Udah aku pindahin ke Watampone. Watampone. Watampone itu apa pokoknya sekitar itu. Sudah aku pindahin ke itu semua, waiting. Cindy tolong ubah ke Bitly dulu, Cindy, link pendaftarannya.
Mana? Kok kirim ke grup? Tunggu. Itu udah pada minta linknya. Wait. Please. Langsung kasih daripada nanti berubah pikiran. Ya, daripada nanti berubah pikiran. Jadi tuh gini guys, yang bertanya nih, ada yang bertanya kayak gini nih. Gue bacain ya. Lah kenapa lu nggak ngomong? Kenapa? Baru pulang lagi. Diam dulu. Ih, Diam bener-bener. dulu. Dia malah nelfon. Diam dulu. Kata ibu aku itu gantang sejak lahir. Apa itu benar, Kakak? Nah, ada yang mau jawab apa lagi? Cie. Apa tuh? Bukan, nanti kita akan, nanti gue kasih tahu ya di akhir siapa yang bertanya. Ya, Oh, gue Bapak. tahu tuh siapa. Gue tahu siapa. Ada di room ini. Ada di Ada di room rumah. ini. Siapa lagi? Kalau taruh ular sekitar rumah bisa mengusir garam. Taruh mengusir garam. Tuh, Sin, buru, Sin. Oke. Jam 6 mau ibadah nih. Kita iya, kecil. udah. Eval yuk, apa nih? Ya, evaluasi bentar ya teman-teman. Uya Ya. mau linknya apa Uya? Silakan Uya. Itu yang ada di poster, bit.ly Udah daftar. diedit belum sih Uya? Jangan belum. Udah, yang penting itu dulu aja. Isinya gimana nih? Aku share ya. Tunggu, wait. Aku share screen. Maksudnya betul, linknya udah benar ya, bukan yang panjang itu kok sharing tadi ya. Yang itu, tapi kan ubah ke bit.ly dulu. Nih. Ini udah bener ya. Pertanyaannya ini aja. Udah benar banget itu. Ini Mana maksudnya jauh? yang kemarin daftar ulang lagi gitu? Ya gimana tuh, mau daftar ulang lagi nggak? Kan nggak tahu. Iyalah, daftar komitmen maksudnya. Iya kan, siapa tahu. Ya daftar aja nggak apa-apa ya. Atau bagaimana Aduh, sih? internet aku Tadi kan udah diinfoin juga nggak sih? Jadi harusnya sih udah paham. Iya. Cindy, Maksudku, aku mau kasih kalau betul aku sih yang udah daftar ya, yang udah daftar dan ikut tadi. Nggak usah. Ya, kita anggap itu udah siap ikut gitu. Jadi, Paling kita tanya aja lagi ya, Japri ya. ya. Jadi, Oh, gitu. semua yang udah daftar ini kita anggap mereka siap ikut. Dan yang nggak Iya. ikut hari ini preview, kita anggap mereka sibuk begitu. Nanti kita tinggal tanya ulang lagi aja. Apakah kemarin kakak ikut ini preview? Kalau tidak, silahkan video ini kan ini aku rekam nih tadi nih.